Saya bercanda dengan bos wanita saya. Jangan biarkan ibumu bertemu denganmu. Nanti ibumu pasti ingin menjadikanmu menantu. Siapa sangka. Seminggu kemudian dia datang ke rumah. Halo, Bu. Saya datang atas undangan Tuan. Ibu saya langsung mengangguk setuju. Ada hal-hal dalam hidup yang dimulai dengan lelucon. Tetapi ketika melihat ke belakang, orang baru tahu bahwa ucapan yang tampaknya tidak berbahaya itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang mengubah seluruh hidup mereka. Saat itu saya berusia 29 tahun. Usia di mana setiap kali pulang kampung untuk acara keluarga, saya selalu ditanya pertanyaan yang sama dan membosankan. Kapan menikah? Ibu saya adalah orang yang paling tidak sabar. Beliau sudah menjanda bertahun-tahun. Seorang diri membesarkan saya. Yang paling beliau inginkan bukanlah berapa banyak uang yang saya hasilkan. Juga bukan membeli rumah atau mobil. Yang beliau inginkan hanyalah seorang menantu wanita untuk menemani di masa tua. Namun, urusan cinta tidak bisa dipaksakan. Saya menjabat sebagai ketua tim proyek di sebuah perusahaan konstruksi di Jakarta. Pekerjaan saya sangat sibuk. Setiap hari saya tenggelam dalam berkas, lokasi proyek, dan rapat. Orang-orang berpacaran dengan pesan singkat, dengan kencan romantis. Sedangkan saya mencintai pekerjaan saya dengan desain dan perjalanan dinas yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, Inusi Yi mendekati usia 30 tahun. Saya masih melajang. Setiap kali menelepon, ibu selalu menghela napas. Ibu tidak tahu berapa tahun lagi ibu akan hidup untuk menggendong cucu. Mendengar itu sudah menjadi kebiasaan. Saya hanya bisa tersenyum masam. Hari itu hari Jumat. Perusahaan mengadakan pesta tengah tahun di sebuah resort di pinggir kota. Suasana sangat santai. Semua orang makan, bernyanyi, lalu bermain, Truth or Dare. Yang membuat semua orang terkejut adalah direktur utama perusahaan juga ikut, serta namanya Dewi, 32 tahun. Direktur wanita termuda yang pernah saya temui. Biasanya Dewi selalu tampil rapi dengan setelan jas, sepatu hak tinggi, dan wajah dingin sehingga karyawan otomatis duduk tegak saat melihatnya. Namun, hari itu dia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana jeans biru, tanpa riasan tebal, tanpa aura mendominasi seperti biasanya. Terlihat lebih seperti gadis biasa daripada seorang direktur utama yang memiliki perusahaan dengan ratusan karyawan. Oleh karena itu, semua orang menjadi lebih berani. Pesta semakin meriah. Tawa memenuhi rumah kayu. Giliran Mas Adi dari Departemen Akuntansi. Dia ditanya siapa orang di perusahaan yang paling dia takuti, tanpa berpikir. Dia langsung menunjuk ke arah Dewi. Seluruh meja tertawa terbahak-bahak. Dewi pun tertawa. Itu adalah salah satu kali langka saya melihatnya tertawa secara alami. Lalu permainan berlanjut. Beberapa putaran kemudian, botol itu tiba-tiba berhenti tepat di depan saya. Semua orang langsung bersorak. Yoga. Pilih Truth or Dare. Saat itu saya sudah minum beberapa gelas bir. Kepala sedikit pusing. Dan entah dorongan setan apa yang merasuki saya. Saya melihat ke arah Dewi. Dia sedang menunduk mengupas udang. Sudut bibirnya sedikit melengkung. Saya menjawab, "Dare." Teman-teman saya langsung bersorak. Rio yang duduk di samping saya memukul meja dengan keras. "Baiklah. Berdiri dan berikan satu gelas kepada bos." Lalu ucapkan kalimat yang sangat istimewa. Saya tersenyum. Kalimat apa? Apa saja semua orang mulai memikirkan berbagai hal. Ada yang bilang bernyanyi. Ada yang bilang membaca puisi. Ada yang bilang mengungkapkan kekaguman. Entah mengapa. Saat itu di kepala saya muncul gambaran ibu saya. Beliau selalu berharap saya menikah. Dan jika dilihat secara objektif, Dewi memang tipe wanita yang disukai setiap ibu. Cantik, pintar, sopan. Hanya saja jarak antara saya dan dia terlalu jauh.
Sejauh itu saya tidak pernah berpikir akan ada hubungan apapun selain hubungan atasan-bawahan. Maka, di bawah pengaruh bir, saya berdiri dengan gelas di tangan. Semua orang langsung diam menunggu. Saya mengangkat gelas ke arah Dewi lalu berkata, "Mbak Dewi, tolong jangan biarkan ibu saya bertemu denganmu." Seluruh meja terdiam. Dewi pun mengangkat kepala. Matanya sedikit terkejut. Saya melanjutkan, "Kalau tidak, ibu saya pasti akan menjadikanmu menantu." Ruangan langsung hening. Saking heningnya terdengar suara kipas di langit-langit. Saya berdiri di sana. Separuh mabuk, saya tiba-tiba hilang. Saat itu saya baru menyadari apa yang baru saja saya katakan. Mas Adi melongo. Rio hampir menjatuhkan gelas birnya. Beberapa karyawan administrasi menatap saya seperti melihat alien. Saya hanya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Tapi sudah terlambat. Dewi meletakkan udang. Mengangkat kepala. Menatap saya. Matanya setenang itu sehingga menakutkan. Saya tidak bisa menebak apakah dia senang atau marah. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Lalu tiba-tiba, dia tersenyum. Senyum yang membuat semua orang terpaku. Begitu ya, saya menelan ludah. Iya. Saya hanya bercanda. Dewi mengangkat gelasnya. Sedikit menyentuh gelas saya. Suara denting kaca terdengar di antara keheningan. Lalu dia berkata, "Baik." Saya ingat. Hanya 4 kata. Tetapi entah mengapa punggung saya merinding. Semua orang kembali tertawa. Suasana dengan cepat kembali ramai. Semua orang mengira itu hanya lelucon di pesta. Bahkan saya juga berpikir begitu. Namun, ketika pesta selesai, dalam perjalanan pulang, di kepala saya masih terngiang 4 kata itu. Saya ingat, malam itu ibu menelepon lagi. Masih tentang hal yang sama. "Anakku, kapan kamu menikah?" Saya tertawa. "Ibu jangan khawatir. Siapa tahu sebentar lagi." Ibu saya langsung gembira bertanya. Berbagai hal. Saya butuh 10 menit untuk membujuk beliau tidur. Sedangkan saya sendiri terbaring menatap langit-langit. Entah mengapa saya teringat wajah Dewi saat mengangkat gelas. Teringat tatapan matanya yang tenang, tetapi sulit dimengerti. Saat itu saya sama sekali tidak tahu. Seminggu kemudian, wanita itu akan muncul di depan rumah saya. Tangan membawa sekotak buah senilai lebih dari 20 juta rupiah. Dan hanya dengan 1 kalimat, dia akan membuat ibu saya langsung memutuskan pernikahan kami berdua. Sedangkan saya, dari karyawan biasa, akan terseret ke dalam sebuah rahasia yang sudah berlangsung lebih dari 20 tahun antara dua keluarga. Sebuah rahasia yang berhubungan dengan ayah saya, berhubungan dengan ayah Dewi, dan berhubungan dengan sebuah kebenaran yang banyak orang berusaha kubur. Tapi semua hal itu saat itu saya sama sekali tidak tahu. Senin pagi, saya tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Sebenarnya, sepanjang malam sebelumnya saya tidak tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, saya teringat adegan di pesta. Teringat senyum Dewi. Lalu teringat kata terakhirnya. Saya ingat. Hanya 4 kata sederhana. Entah mengapa terus berputar di kepala saya sejak hari itu. Pukul 7.50 pagi. Saya baru saja duduk di kursi ketika Rio sudah menyeret kursinya ke samping. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. "Yoga, kamu masih hidup?" Saya meliriknya. Maksudnya Rio tertawa. "Cengengesan. Kan waktu pesta kamu berani menggoda direktur utama. Saya kira pagi ini di kantor akan ada pengumuman mutasi tugas." Saya tertawa. "Kamu terlalu banyak berpikir." Rio hendak melanjutkan. Ketika tiba-tiba resepsionis datang. "Mas Yoga, Mbak Dewi bilang Anda diminta ke ruang kerja." Saya terdiam. Jantung berdetak kencang. "Hiu Melotochi. Tuh kan saya bilang tidak salah kan? Sana. Jaga nyawamu baik-baik." Saya tidak menjawab. Hanya diam-diam berdiri.
Entah mengapa ketika melangkah menuju lift, telapak tangan saya mulai berkeringat. Sejak masuk kantor sampai sekarang, jumlah kali saya dipanggil secara pribadi ke ruang direktur utama bisa dihitung jari. Setiap kali adalah urusan pekerjaan. Tapi kali ini berbeda. Saya tahu persis apa yang saya pikirkan. Juga tahu persis apa yang saya khawatirkan. Pintu ruang kerja terlihat di depan mata. Saya menarik napas dalam-dalam lalu mengetuk pintu. "Silakan, masuk." Suara Dewi terdengar dari dalam. Saya mendorong pintu dan masuk. Ruangan masih seperti biasa. Bersih. Dewi sedang duduk di balik meja kerja. Hari ini dia mengenakan setelan vest berwarna krem sederhana. Rambut diikat rapi ke belakang. Sinar matahari pagi menembus kaca besar di belakang punggungnya, membuat wajahnya terlihat jauh lebih lembut dari biasanya. "Anda memanggil saya?" Dewi mengangkat kepala. "Duduklah." Saya duduk di kursi seberang. Punggung tegak lurus. Merasa seperti siswa yang dipanggil ke ruang kepala sekolah. Dewi menatap saya beberapa detik. Sudut bibirnya sedikit melengkung. "Mengapa kamu begitu tegang?" "Tidak kok." "Benarkah?" Saya berdiam pelan. "Ada apa Anda memanggil saya?" Dewi membuka laci, mengambil setumpuk berkas, mendorongnya ke arah saya. "Proyek kawasan perkotaan di Bekasi. Saya sudah memeriksanya." Saya sedikit terkejut. Itu adalah proyek yang telah dikerjakan tim saya selama hampir 2 bulan. Sebelumnya sudah 2 kali dikembalikan untuk direvisi. Saya membuka berkas. Di dalamnya ada tanda tangan persetujuan. "Sudah disetujui," kata Dewi. "Kerja bagus." Saya mengangkat kepala. Jujur saja, saya tidak menyangka akan dipuji. "Terima kasih, Bu." Dewi mengangguk. Layak mendapatkan penghargaan. Mendengar itu, saya merasa senang. Dalam hati juga diam-diam menghela napas lega. Ternyata dia memanggil saya hanya karena pekerjaan. Mungkin saya memang terlalu banyak berpikir. Tapi tepat saat saya hendak berdiri, Dewi tiba-tiba berkata, "Yoga." "Ya, ucapanmu waktu pesta." Jantung saya langsung berdebar kencang. Dewi menopang dagu menatap saya. Matanya penuh senyum. "Ibumu benar-benar menyukai tipe orang seperti saya." Saya terdiam beberapa detik. Tidak tahu harus menjawab apa. Dewi tertawa. "Sulit dijawab ya bukan?" "Hanya saja." Saya menggaruk kepala. Sebenarnya ibu saya menghargai orang yang baik hati. Kalau hal lain saya tidak tahu. Dewi mengangguk-angguk, seolah sedang memikirkan sesuatu. Beberapa saat kemudian, dia bertanya lagi. "Ibumu tahun ini berapa usianya?" 60? "Kesehatan mengendus baik, cukup baik." "Suka makan apa?" Semakin saya mendengar, semakin saya merasa aneh. "Mengapa Anda bertanya?" Dewi tersenyum. "Tidak boleh peduli dengan karyawan." Alasan itu terdengar sangat logis. Tetapi entah mengapa saya masih merasa ada sesuatu yang tidak benar. Terutama ketika dia melanjutkan bertanya, "Apakah ibumu suka minum anggur?" Kali ini saya benar-benar terpaku. "Anggur suka." Saya menjawab jujur. "Ibu saya tidak banyak minum. Tapi kalau ada tamu terhormat datang ke rumah, beliau tetap suka menyiapkan sedikit anggur enak." Dewi mengangguk. "Mengerti." Saya menatapnya. "Anda mau melakukan apa?" "Tidak melakukan apa-apa. Hanya bertanya." Setelah itu dia kembali menunduk melihat dokumen. Seolah percakapan tadi sepenuhnya normal. Saya juga tidak enak bertanya lagi. Lalu pamit dan keluar. Namun, sejak keluar dari ruang kerja sampai jam makan siang, di kepala saya hanya ada satu pikiran. Mengapa Dewi bertanya begitu banyak tentang ibu saya? Siang itu, pekerjaan cukup sibuk. Saya hampir melupakan hal ini. Sampai malam sekitar jam 8. Telepon tiba-tiba berdering. Ibu menelepon. Begitu saya mengangkat telepon, saya sudah mendengar suaranya penuh kegembiraan.
Anakku, hari ini, ibu bertemu bosmu. Saya terkejut. Bos siapa ya Mbak Dewi itu? Saya duduk tegak di kursi. Ibu bertemu dengannya di mana di pusat perbelanjaan. Kebetulan saja. Dia bahkan mengajak ibu dan beberapa tante pergi minum kopi. Saya terpaku. Sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Apa kata ibu anak itu sangat manis. Sopan lagi. Duduk mengobrol dengan ibu hampir 1 jam. Saya mendengar itu dan kepala saya pusing. Di dunia ini tidak mungkin ada kebetulan seperti itu. Seseorang yang sangat sibuk seperti Dewi secara tidak sengaja bertemu ibu saya di kota yang ramai. Semakin dipikirkan semakin tidak masuk akal. Tetapi ibu tidak peduli. Beliau berbicara terus-menerus. Memuji Dewi dari penampilan hingga kepribadian. Memuji sampai saya mulai merasa tidak nyaman. Bu, saya dan dia hanya atasan bawahan saja. Ibu tahu. Tapi ibu suka anak itu. Ibu melihatnya baik. Saya menghela napas. Bu, jangan berpikir terlalu jauh. Jauh apa yang jauh, ibu hidup segini lama melihat orang tidak salah kok. Setelah itu beliau tertawa sangat senang. Sedangkan saya semakin bingung. Malam itu, saya membuka jendela obrolan dengan Dewi. Mengetik 1 baris pesan. Anda bertemu ibu saya. Menulis lalu menghapus lalu menulis lagi. Akhirnya tetap tidak dikirim. Saya merasa jika bertanya seperti itu akan sangat aneh. Tapi yang lebih tidak saya duga adalah hal yang terjadi akhir pekan. Berikutnya, Sabtu pagi. Saya sedang lembur di kantor. Telepon berdering lagi. Kali ini telepon dari ibu. Suaranya penuh kegembiraan. Yoga, kamu pulang sekarang. Ada masalah besar. Saya terkejut. Mengapa ibu baik-baik saja, ibu tidak apa-apa tapi kamu harus pulang sekarang. Setelah itu beliau langsung menutup telepon. Sebuah firasat aneh muncul di hati saya. Saya buru-buru meminta pulang lebih awal. Sepanjang perjalanan pulang, jantung saya terus berdebar kencang. Tidak tahu apa yang terjadi. Juga tidak tahu mengapa ibu begitu terburu-buru. Sampai ketika saya membuka pintu masuk rumah. Pemandangan di depan mata membuat saya tertegun. Di meja tamu di tengah ruang tamu, sebuah kotak buah besar diletakkan rapi. Di sampingnya ada 2 tas buah premium. Sekotak cordyceps. Sekotak ginseng. Dan yang paling istimewa adalah sekotak anggur impor senilai puluhan juta rupiah. Ibu saya duduk di sofa. Tertawa sampai tidak bisa menutup mulut. Dan di depannya, wanita yang sedang minum teh dengan tenang. Adalah Dewi. Melihat saya masuk, Dewi sedikit meletakkan cangkir tehnya. Tersenyum. Kamu sudah pulang. Saya berdiri kaku di tempat. Merasa seperti kepala saya baru saja dipukul keras oleh seseorang. Ibu saya dengan gembira berdiri. Menarik saya. Anakku, kamu hebat. Pertama kali dalam hidup melakukan hal yang membuat ibu senang seperti ini. Saya terkejut. Ada apa ibu saya? Tersenyum lebar lalu menunjuk ke arah Dewi. Anak ini baru saja datang ke rumah dan mengatakan sesuatu yang sangat ibu sukai. Saya melihat ke arah Dewi. Dalam hati tiba-tiba muncul firasat buruk. Dewi tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya diam-diam menatap saya. Sedangkan ibu berkata dengan suara pelan dan jelas. Dia bilang, Bibi, saya datang ke sini atas ucapan Mas Yoga. Tepat pada saat itu, saya merasa dunia berhenti berputar. Dan senyum di bibir Dewi semakin membuat saya mengerti bahwa semua ini baru permulaan. Saya berdiri kaku di tengah ruang tamu. Ibu tertawa ceria seperti baru menemukan emas. Dewi masih duduk dengan tenang. Tangannya diletakkan di atas cangkir teh panas. Matanya menatap saya seolah-olah apa yang baru saja terjadi sepenuhnya normal. Sedangkan saya merasa seluruh dunia berputar. Kenapa kamu berdiri di sana? Ibu menarik tangan saya untuk duduk. Duduklah di sini. Dia sudah menunggumu sejak tadi. Saya dengan enggan duduk di kursi seberang.
Mata saya tidak lepas dari Dewi. Di kepala saya hanya ada satu pertanyaan. Sebenarnya apa yang akan dilakukan wanita ini? Ibu saya tidak menyadari suasana aneh itu. Beliau dengan gembira berdiri. Ibu mau memotong buah. Kalian berdua mengobrol saja. Setelah itu, beliau langsung menuju dapur. Ruangan hanya menyisakan saya dan Dewi. Beberapa detik hening berlalu. Akhirnya saya merendahkan suara. Anda gila ya, Dewi menyesap. Tidak. Kamu yang pertama kali mengatakan itu. Saya terdiam. Itu hanya bercanda. Tapi ibumu percaya. Anda tidak merasa ini sangat tidak masuk akal. Dewi tersenyum tipis. Apa yang tidak masuk akal? Saya lajang. Kamu juga lajang. Keduanya didesak keluarga untuk menikah. Saya menatapnya. Hanya itu, Dewi tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian baru berkata pelan. Ada hal-hal yang belum bisa saya ceritakan kepadamu saat ini. Jawaban itu semakin membuat saya bingung. Tepat pada saat itu, ibu membawa piring buah keluar. Beliau duduk di samping Dewi. Begitu akrab sehingga saya mengira mereka sudah lama saling kenal. Anak ini baru saja menceritakan kisah masa kecilnya kepada ibu. Kasihan sekali. Sudah mandiri sejak sangat muda. Kepribadiannya juga baik. Mendengarnya saja sudah iba. Saya hampir tersedak air. Baru bertemu kurang dari 2 jam. Tapi ibu saya sudah mulai membela Dewi seperti anggota keluarga. Devi menatap Saida. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Jelas dia sengaja melakukannya. Saat makan malam situasinya lebih paruk. Ibu terus-menerus menyendokkan makanan untuk Dewi. Hari ini kamu harus makan banyak. Kamu terlalu kurus. Jadi pemimpin ya jadi pemimpin juga harus menjaga kesehatan. Dewi dengan sopan mengangguk. Iya. Terima kasih Bibi. Mendengar 2 kata terima kasih ibu saya semakin senang. Sedangkan saya hanya bisa menunduk makan nasi tidak berani menatap siapa pun. Setelah makan, Dewi berinisiatif berdiri membantu membersihkan meja. Ibu saya bersikeras tidak mengizinkan. Keduanya saling mendorong. Akhirnya Dewi tetap masuk dapur mencuci piring bersama ibu. Saya duduk di ruang tamu. Mendengar suara tawa dari dapur. Tiba-tiba merasa seperti saya yang orang asing. Sekitar pukul 9 malam. Dewi berdiri meminta izin untuk pulang. Ibu saya langsung berkata, Yoga, antar Dewi pulang. Iya, kenapa dia datang sendiri? Sekarang, sudah malam. Saya tahu tidak bisa menolak. Akhirnya mengambil kunci mobil dan keluar rumah. Udara di luar jauh lebih sejuk. Kami berjalan menuju tempat parkir di ujung gang. Sepanjang beberapa menit pertama, tidak ada yang berbicara. Akhirnya saya yang pertama kali berbicara. Anda bisa menjelaskan? Dewi menatap lurus ke depan. Menjelaskan apa tentang hari ini? Mengapa Anda datang ke rumah saya? Dewi diam sejenak lalu menjawab. Karena saya membutuhkan bantuanmu. Saya mengerutkan kening. Bantuan apa? Jadilah pacar saya. Saya hampir tersandung ujung trotoar. Apa? Dewi tertawa. Pelankan suaramu. Nanti orang mengira saya memaksamu. Saya menatapnya seperti melihat orang asing. Anda serius? Sangat serius. Kendaraan di jalan masih lalu lalang tetapi di kepala saya saat itu hanya ada suara detak jantung saya. Dewi berhenti di depan mobil berwarna putih lalu berbalik menatap saya. Keluarga saya juga mendesak untuk menikah. Bahkan lebih dari ibumu. Sejak awal tahun ini saya sudah bertemu 12 orang. Saya terkejut. Anda pergi bertemu orang tidak seperti yang saya bayangkan kan? Tapi itu kenyataan. Dewi menghela napas pelan. Matanya untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi lelah. Sejak ayah saya meninggal, semua orang di keluarga saya berpikir saya harus menikah. Mereka mengira wanita tidak bisa mengelola perusahaan dalam jangka panjang. Bahwa cepat atau lambat, saya harus menyerahkan perusahaan kepada orang lain. Saya terdiam. Ini pertama kalinya dia menyebut keluarganya.
Sebelumnya di perusahaan hampir tidak ada yang tahu urusan pribadi Dewi. Dia selalu menjaga jarak dengan semua orang. Jadi Anda hanya membutuhkan seseorang untuk berpura-pura menjadi pacar Dewi mengangguk. Benar. Dan kamu adalah pilihan yang paling cocok karena ucapanmu waktu pesta. Tidak sepenuhnya. Saya sudah memperhatikanmu sejak dulu. Ucapan itu membuat saya terkejut. Memperhatikan saya, jangan salah paham. Dewi tersenyum. Maksud saya memperhatikan kemampuan kerjamu. Kamu bekerja dengan bertanggung jawab dan juga memiliki hati yang baik. Setidaknya saya yakin kamu tidak akan menimbulkan masalah. Saya bersandar ke mobil. Merasa kepala saya masih belum bisa mengikuti cerita. Anda pikir saya akan setuju? Kamu bisa menolak. Tapi sebelum menolak, dengarkan saya sampai selesai. Dewi membuka pintu mobil, mengambil setumpuk berkas tipis dan memberikannya kepada saya. Apa ini? Lihatlah. Saya membukanya. Di dalamnya ada draft kontrak. Saya tertawa. Anda menyiapkan kontrak juga. Melakukan pekerjaan apapun harus profesional. Jawab Dewi dengan tenang. Saya membalik setiap halaman. Isinya tidak banyak. Terutama adalah perjanjian berpura-pura menjadi kekasih selama 6 bulan. Selama waktu itu, kedua belah pihak saling membantu menghadapi keluarga. Tidak ikut campur urusan pribadi. Tidak mempengaruhi pekerjaan. Setelah selesai, masing-masing kembali ke kehidupan sendiri. Saya selesai membaca. Tidak tahu harus tertawa atau marah. Anda menyiapkan ini sejak kapan? Setelah pesta. Setelah pesta ya? Cepat sekali. Dewi tertawa. Kali ini senyumnya sangat alami. Bukan senyum seorang direktur utama, melainkan seperti seorang gadis biasa. Kamu tidak perlu langsung menjawab. Pikirkan saja. Saya beri kamu 3 hari. Setelah itu, dia menutup pintu mobil. Menyalakan mesin. Sebelum mobil berjalan, kaca jendela diturunkan. Dewi menatap saya. Oh, benar. Jangan bicara soal kontrak ini dengan ibumu. Saya pikir beliau benar-benar menyukai saya. Setelah itu, dia tersenyum lalu pergi. Meninggalkan saya berdiri sendiri di bawah lampu jalan. Memegang berkas di tangan. Dalam hati saya sangat bingung. Malam itu saya hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, saya teringat tawaran Dewi. Seorang wanita sukses, cantik, cerdas. Adalah bos saya. Tiba-tiba ingin saya berpura-pura menjadi pacarnya. Kedengarannya tidak realistis. Tapi yang lebih membuat saya bimbang adalah tatapan matanya saat menyebut ayahnya. Pada saat itu, saya merasa di balik ketegasannya ada banyak tekanan yang tidak terlihat oleh orang lain. Pagi berikutnya, saya datang ke kantor dengan perasaan campur aduk. Begitu masuk kantor, Rio langsung menghampiri. Kamu sudah dengar beritanya? Saya terkejut. Berita apa? Rio menarik saya duduk. Suaranya direndahkan. Perusahaan akan ada masalah. Saya mengerutkan kening. Masalah apa? Katanya Dewan Direksi sedang menyelidiki beberapa masalah keuangan. Ada yang ingin menyulitkan Mbak Dewi. Saya terdiam. Entah mengapa saat itu saya teringat wajah lelah Dewi tadi malam. Teringat ucapannya wanita tidak bisa mengelola perusahaan dalam jangka panjang. Mungkin tekanan yang dia alami lebih besar dari yang saya kira. Tepat pada saat itu, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari Dewi. Hanya 1 baris. Sore ini pulang kerja. Saya ingin mengajakmu makan malam. Ada hal penting terkait ayahmu. Saya membaca ulang pesan itu. Jantung saya berdetak kencang. Terkait ayah saya. Orang yang sudah meninggal sejak saya masih sangat kecil. Mengapa Dewi tahu cerita tentang ayah saya? Dan sebenarnya apa hubungan sejati antara keluarga saya dan keluarganya? Saya merasa, semua hal sebelumnya hanyalah permulaan. Sedangkan rahasia sebenarnya baru akan terungkap sekarang. Sejak menerima pesan dari Dewi hingga sore itu,
Saya hampir tidak bisa fokus pada pekerjaan. 3 kata ayah saya terus-menerus muncul di kepala saya. Saya tidak memiliki banyak kenangan tentang ayah. Beliau meninggal ketika saya baru berusia 6 tahun. Yang tersisa hanyalah beberapa foto lama. Sebuah jam tangan yang sudah lama berhenti berdetak dan cerita yang ibu ceritakan setiap kali ziarah. Dalam ingatan saya, ayah adalah pria yang baik hati. Pendiam. Bekerja sebagai insinyur konstruksi, lalu mengalami kecelakaan kerja dalam perjalanan dinas di luar kota. Semuanya sesederhana itu. Setidaknya sampai sekarang saya selalu percaya begitu. Jadi ketika Dewi mengatakan ada sesuatu yang terkait dengan ayah saya, perasaan pertama bukanlah rasa ingin tahu melainkan kegelisahan. Tepat pukul 6 sore. Saya turun ke tempat parkir. Devi sudah menunggu. Kali ini dia tidak mengajak saya ke restoran mewah manapun. Mobil melewati pusat kota lalu berhenti di depan sebuah restoran keluarga yang terletak di tepi danau. Suasana tenang. Pelanggan tidak ramai. Dewi memilih meja di sudut. Setelah memesan, dia menatap saya. "Kamu mau bertanya apa?" "Silakan bertanya." Saya tidak bertele-tele. "Apa yang Anda ketahui tentang ayah saya?" Dewi tidak langsung menjawab. Dia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah amplop kuning yang sudah usang. Melihat warna pudar di luarnya, saya menduga itu sudah ada bertahun-tahun. Dewi meletakkannya di atas meja. "Kamu buka saja." Saya mengambilnya. Tangan saya tanpa sadar gemetar. Di dalamnya ada 3 lembar foto. Foto pertama adalah foto grup. Sekitar lebih dari 10 orang berdiri di depan lokasi proyek. Saya mengenali ayah saya hampir seketika. Karena wajahnya mirip saya hingga 7/10. Yang membuat saya terkejut adalah orang yang berdiri di samping ayah. Seorang pria muda lain yang wajahnya sangat mirip Dewi. Saya mengangkat kepala menatapnya. "Ini siapa?" Dewi mengangguk tipis. "Ayah saya." Saya tertegun. Dia melanjutkan. "Mereka pernah menjadi sahabat karib." Saya melihat foto itu sekali lagi. Jika tidak ada konfirmasi dari Dewi, saya benar-benar tidak bisa percaya. Sepanjang hampir 30 tahun terakhir, ibu tidak pernah menyebut pria ini. Juga tidak pernah mengatakan ayah saya memiliki sahabat karib seperti itu. "Ada apa ini?" Dewi menarik napas dalam-dalam. 3 bulan lalu, saat membersihkan rumah lama kakek, saya menemukan sebuah peti kayu. Di dalamnya ada banyak dokumen lama. Ada juga foto dan surat dari ayah saya. Di dalamnya banyak muncul nama ayahmu. Saya diam mendengarkan, merasa seperti sedang membuka pintu yang sama sekali asing. Dewi melanjutkan. "Awalnya saya juga tidak memperhatikan. Sampai saya membaca semua surat itu. Baru saya tahu bahwa dulu mereka pernah mendirikan sebuah perusahaan konstruksi bersama." Saya terkejut. "Perusahaan ya?" "Ayah saya menyumbangkan modal. Ayahmu bertanggung jawab di bagian teknis. Meskipun skalanya kecil tapi bisnisnya cukup bagus." Saya terkejut. Hal-hal ini sama sekali di luar pengetahuan saya. Mengapa ibu saya tidak pernah menceritakan? Dewi menggelengkan kepala pelan. "Itu juga yang ingin saya ketahui." Makanan disajikan, tapi kami berdua hampir tidak menyentuhnya. Saya terus melihat foto-foto yang tersisa. Satu foto diambil saat upacara peletakan batu pertama proyek. Satu foto diambil saat pesta akhir tahun. Di semua foto itu, ayah saya dan ayah Dewi selalu berdiri berdampingan. Terlihat lebih seperti saudara daripada teman. "Mengapa Anda menyelidiki hal ini?" saya bertanya. Dewi menatap ke arah danau. Matanya meredup. "Karena ayah saya meninggal secara tidak wajar." Saya terdiam. "Maksud Anda keluarga saya?" Selalu diberitahu bahwa beliau meninggal karena serangan jantung. Tetapi setelah membaca dokumen lama, saya menemukan banyak hal yang tidak cocok. Perasaan dingin merayapi punggung saya. Dewi mengambil selembar kertas lain. Itu adalah salinan notulen rapat lebih dari 20 tahun lalu.
Di bawahnya ada tanda tangan banyak orang. Termasuk nama ayah saya. Nama ayah Dewi. Dan satu nama lain yang dilingkari merah. Siapa orang itu? Saya bertanya. Dewi mengepalkan tangan. Dialah orang yang saat ini menjabat sebagai ketua dewan direksi perusahaan. Saya tertegun. Vino adalah orang yang sering disebut-sebut karyawan perusahaan dengan sikap waspada. Juga pemegang saham terbesar setelah Dewi. Di kepala saya langsung teringat ucapan Rio kemarin. Ada yang ingin menggulingkan direktur utama. Saat itu saya masih mengira itu hanya rumor. Tapi sekarang semuanya mulai terhubung. Dewi melanjutkan. 23 tahun lalu, perusahaan ayah saya dan ayahmu terjadi perselisihan. Setelah itu ayahmu mengalami kecelakaan. Tidak lama kemudian ayah saya juga meninggal. Dan orang yang paling diuntungkan adalah Vino. Saya mendengarkan dan merasa tenggorokan saya kering. Anda mencurigai. Saya tidak punya bukti. Potong Dewi. Tapi saya yakin semuanya tidak sesederhana itu. Suasana antara kami berdua menjadi berat. Setelah beberapa saat, saya bertanya, "Apa yang Anda ingin saya bantu?" Dewi menatap lurus ke mata saya. Saya ingin tahu kebenarannya, dan saya pikir ibumu mungkin tahu sesuatu. Saya langsung menggelengkan kepala. Ibu saya tidak pernah menyebutkan hal ini. Justru karena tidak pernah menyebutkanlah yang mencurigakan. Kata Dewi sangat pelan. Tetapi setiap kata seperti mengetuk pikiran saya. Benar. Jika ayah saya dan ayahnya pernah begitu akrab, mengapa ibu tidak pernah menceritakan? Mengapa sepanjang lebih dari 20 tahun beliau selalu diam? Makan malam itu berakhir dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dalam perjalanan pulang, kami berdua tidak banyak bicara. Ketika mobil berhenti di depan gang, Dewi tiba-tiba berkata, "Yoga, soal kontrak kamu tidak perlu menjawab lagi." Saya berbalik menatapnya. Dewi tersenyum. Jika ingin mencari kebenaran, kita akan harus berjalan bersama cukup lama. Sampai saat itu, kontrak atau tidak pun tidak lagi penting. Setelah itu, dia mengemudi pergi, meninggalkan saya berdiri sendiri di tengah gang yang familiar. Malam itu saya tidak tidur. Saya mengobrak-abrik semua barang peninggalan ayah yang tersisa di rumah. Buku-buku catatan lama, berkas-berkas pudar, foto-foto yang sudah menguning. Hampir jam 2 pagi. Di dasar laci lama ayah, saya menemukan sebuah buku catatan kecil. Buku itu terbungkus kain usang. Sepertinya sudah lama disembunyikan. Saya membukanya. Di dalamnya tercatat banyak angka dan jadwal perjalanan. Sebagian besar tidak ada yang istimewa. Hingga halaman terakhir. Di sudut kanan bawah ada sebuah kalimat yang ditulis dengan tinta merah. "Jika saya terjadi sesuatu, carilah Pak Herman." Saya membaca berulang-ulang. Jantung saya berdebar kencang. Siapa Pak Herman? Mengapa ayah meninggalkan pesan itu? Dan mengapa ibu tidak pernah memberitahu saya pagi berikutnya? Saya membawa buku catatan itu ke bawah. Ibu sedang menyiapkan sarapan. Melihat tulisan itu, mangkuk di tangannya tiba-tiba jatuh ke lantai dengan suara keras. Suara itu membuat seluruh dapur hening. Wajah ibu memucat. Bibirnya bergetar. Itu pertama kalinya dalam hidup saya melihat beliau kehilangan ketenangan seperti itu. "Bu." Saya mendekat. "Ibu kenal Pak Herman kan?" Ibu tidak menjawab. Beliau hanya menatap tajam ke buku catatan. Matanya penuh ketakutan. Beberapa detik kemudian, beliau duduk lemas di kursi. Air mata tiba-tiba menetes di wajahnya yang sudah penuh kerutan. "Yoga, jangan mencari lagi. Tolong, anakku." Saya berdiri tertegun. Karena ini juga pertama kalinya. Ibu memohon kepada saya dengan suara yang begitu menyakitkan. Tetapi reaksi itulah yang membuat saya menyadari satu hal. Ibu tahu segalanya dan rahasia yang beliau simpan selama lebih dari 20 tahun mungkin jauh lebih menakutkan dari yang saya dan Dewi bayangkan. Setelah ibu mengucapkan kalimat itu, seluruh dapur tenggelam dalam keheningan.
Saya belum pernah melihat beliau menangis seperti itu. Sejak ayah meninggal, beliau membesarkan saya seorang diri, melewati banyak kesulitan. Bahkan ada saatnya terlilit hutang yang menumpuk. Ibu pun tidak pernah menangis di depan saya. Tapi hari ini, hanya karena melihat tulisan di buku catatan lama, beliau menangis. Menangis seolah semua emosi yang terpendam selama lebih dari 20 tahun pecah secara bersamaan. Saya menarik kursi dan duduk di samping ibu. Bu, saya hanya ingin tahu kebenarannya. Ibu menggelengkan kepala. Tangannya yang kurus mencengkeram erat buku catatan. Kebenaran kadang tidak layak untuk diketahui. Anakku. Mengapa beliau mengangkat kepala menatap saya? Matanya merah. Karena ada hal-hal yang jika sudah tahu akan sakit hati seumur hidup. Saya diam. Jika dulu, mungkin saya akan menuruti ibu. Tapi setelah bertemu Dewi, setelah tahu ayah saya dan ayahnya pernah menjadi sahabat karib, setelah tahu keberadaan orang bernama Vino, saya tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bu, siapa Pak Herman? Mendengar nama itu, ibu memejamkan mata. Sangat lama kemudian baru menjawab. Dia orang yang pernah bekerja bersama ayahmu. Dia masih hidup masih. Di mana ibu langsung menggelengkan kepala. Jangan mencari. Ibu mohon. Anakku. Jawaban itu tidak berbeda dengan konfirmasi. Pak Herman benar-benar ada dan dia tahu sesuatu. Saya menatap ibu. Pertama kali dalam hidup saya menyadari beliau takut. Bukan khawatir melainkan takut sungguh-sungguh. Seolah jika saya melangkah lebih jauh lagi akan menyentuh sebuah rahasia yang beliau ingin kubur selamanya. Pagi itu berakhir dalam suasana yang berat. Ibu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dan saya juga tidak memaksanya lagi. Tetapi dalam hati sudah ada keputusan. Siang harinya saya menelepon Dewi. Dia mengangkat telepon hampir seketika. Kamu bilang, ibumu tahu. Di ujung sana hening beberapa detik lalu. Dewi bertanya. Tahu banyak, saya belum jelas. Tapi reaksinya membuktikan beliau tahu hampir segalanya. Dewi menghela napas pelan. Saya kira juga begitu. Malam ini kita bertemu ya. Mengapa? Karena saya baru saja menemukan sesuatu lagi. Malam itu, saya datang ke apartemen Dewi untuk pertama kalinya. Tempat dia tinggal tidak terlalu jauh dari pusat kota. Sangat berbeda dari bayangan saya. Tidak mewah. Tidak mencolok. Semuanya tertata rapi. Bahkan terasa sepi. Sebuah apartemen luas tapi kurang sentuhan manusia. Dewi membuat teh lalu memberikan saya setumpuk berkas. Bacalah. Saya membukanya. Di dalamnya ada fotokopi berkas pendaftaran perusahaan dari lebih 20 tahun lalu. Nama perusahaan membuat saya langsung tertarik. PT Gemilang Jaya. Dewi menunjuk ke bagian pemegang saham pendiri. Ini. Saya mengikuti pandangannya. Jantung saya berdebar kencang. Di samping nama ayahnya. Di samping nama Vino. Memang ada nama ayah saya. Porsi modalnya juga cukup tinggi. Jika perusahaan ini berkembang sampai hari ini, maka bagian aset ayahmu tidaklah kecil, kata Dewi. Saya mengangkat kepala menatapnya. Bagaimana saya belum pernah tahu hal ini? Saya juga bertanya-tanya hal yang sama. Saya terus melihat. Semakin dilihat semakin sulit dimengerti. Seorang insinyur biasa bagaimana bisa menyumbangkan modal untuk mendirikan perusahaan sebesar itu? Dan jika memang begitu, mengapa setelah ayah meninggal, ibu dan saya hidup pas-pasan sampai harus menjual rumah lama? Banyak pertanyaan tapi belum ada jawaban. Tepat pada saat itu, telepon Dewi berdering. Dia melihat layar. Wajahnya langsung dingin. Saya belum sempat bertanya. Dewi sudah mematikan telepon. Ada apa? Vino menelepon. Saya terdiam. Dia menelepon Anda kenapa ingin mengadakan rapat dewan direksi besok? Dewi tersenyum. Tipis. Sebenarnya ingin menekan. Saya tiba-tiba teringat rumor di perusahaan.
Dia benar-benar ingin mendorong Anda keluar dari posisi direktur utama. Dewi mengangguk. Sudah lama ingin. Alasannya Dewi menatap keluar jendela. Suaranya merendah. Karena saya mulai menyelidiki kasus lama. Saya merasa merinding. Berarti dia mungkin tahu Anda sedang mencari tahu tentang ayah Anda dan juga ayah saya. Suasana di ruangan tiba-tiba menjadi sesak. Saya tiba-tiba menyadari semuanya sudah jauh melampaui cerita keluarga biasa. Itu terkait dengan uang, kekuasaan, dan rahasia yang tersembunyi selama lebih dari 2 dekade. Saat saya hendak pulang, Dewi tiba-tiba memanggil. Yoga, jika terjadi sesuatu, tolong lindungi ibumu. Saya mengerutkan kening. Maksud Anda? Dewi diam beberapa detik lalu menggelengkan kepala. Tidak ada apa-apa. Hanya firasat saja. Malam itu saya kembali ke rumah. Tapi belum sempat tidur. Hal lain terjadi. Sekitar pukul 11. Ada suara ketukan pintu. Ibu saya sudah tidur. Saya keluar membuka pintu. Di luar pintu ada seorang pria tua. Sekitar usia 60 kerepak anan. Rambutnya hampir seluruhnya putih. Dia mengenakan kemeja lama. Matanya penuh kelelahan. Yoga. Kan? Nak, saya terkejut. Iya. Anda siapa? Pria itu menatap saya sangat lama. Seolah sedang mencari bayangan seseorang. Akhirnya dia menghela napas pelan. Mirip sekali. Mirip sekali dengan ayahmu. Saya langsung waspada. Paman siapa? Dia menjawab. Herman. Saya terdiam. Itu adalah nama di buku catatan. Pak Herman. Orang yang ayah tinggalkan pesan terakhir. Saya buru-buru mengundangnya masuk rumah. Tapi dia menggelengkan kepala. Tidak bisa. Paman tidak bisa lama-lama di sini. Ada yang mengawasi paman. Mendengar itu, seluruh tubuh saya dingin. Ada yang mengawasi. Pak Herman melihat sekeliling gang lalu merendahkan suara. Vino. Jantung saya berdebar kencang. Paman. Kenal dia? Pak Herman tersenyum sedih. Terlalu kenal. Selama 20 tahun ini paman selalu menghindarinya. Setelah itu dia mengambil sebuah kunci kecil dari saku bajunya dan meletakkannya di tangan saya. Besok datanglah ke gudang nomor 17 di dermaga lama. Deskaim. Di dalamnya ada sesuatu yang ayahmu tinggalkan. Saya terkejut. Apa? Pak Herman menggelengkan kepala. Paman tidak tahu. Tapi ayahmu pernah berkata, jika suatu hari kebenaran terungkap, maka harus menyerahkannya kepada anaknya. Saya belum sempat bertanya lagi. Pak Herman sudah berbalik pergi. Tunggu. Saya masih banyak yang ingin bertanya. Dia berhenti lalu mengucapkan kalimat terakhir. Ketika bertemu ibumu, katakan kepadanya, Mas Budi sudah menepati janjinya. Mendengar itu, dia berjalan cepat ke dalam malam. Menghilang dari gang. Meninggalkan saya berdiri kaku di depan pintu. Tangan masih memegang erat kunci tua. Kepala saya benar-benar kacau. Pukul 1 dini hari. Saya masih belum tidur. Kunci tergeletak di meja. Cahaya lampu menyinari. Memperjelas bekas waktu pada logam tua itu. Saya tahu. Besok ketika membuka pintu gudang nomor 17, mungkin saya akan menemukan jawaban untuk segalanya. Tetapi juga bisa jadi, itu adalah awal dari bahaya yang pernah dihadapi ayah saya dan ayah Dewi. Dan di suatu tempat, mungkin Vino juga sudah tahu ada yang sedang melacak jejak masa lalu. Malam itu saya hampir tidak bisa tidur. Karena, setiap kali melihat kunci tua tergeletak di atas meja, di kepala saya muncul wajah lelah Pak Herman. Lalu muncul lagi tatapan mata ketakutan ibu ketika melihat buku catatan ayah. Dan terakhir adalah ucapan Dewi sebelum pergi bahwa mungkin apa yang ayah saya tinggalkan adalah sesuatu yang banyak orang selama lebih dari 20 tahun tidak ingin kebenarannya terungkap. Jadi ketika jam menunjukkan pukul 6 pagi, saya sudah bangun. Menyiapkan segalanya lalu diam-diam meninggalkan rumah sebelum ibu terbangun. Karena saya tahu jika beliau tahu kemana saya akan pergi,
Beliau pasti akan mencari segala cara untuk mencegahnya. Dalam perjalanan ke dermaga lama yang terletak di area tepi sungai di timur kota, saya menelepon Dewi menceritakan seluruh kejadian. Pak Herman muncul tadi malam dan di ujung telepon. Untuk pertama kalinya saya mendengar suaranya begitu kehilangan ketenangan. Karena begitu mendengar kunci dan alamat gudang nomor 17. Dewi langsung meminta saya untuk tidak bertindak sendiri melainkan harus menunggu dia datang. Jadi sekitar pukul 8 pagi. Mobil Dewi pun muncul di depan area dermaga yang sudah terbengkalai bertahun-tahun. Tempat yang dulunya merupakan pusat transit material konstruksi terbesar di kota. Namun kini hanya tersisa deretan gudang tua yang tertutup debu waktu. Saya dan Dewi berjalan menyusuri jalan beton yang retak. Di kedua sisi adalah dinding-dinding berlumut dan lapuk. Sedangkan di kejauhan permukaan sungai yang keruh mengalir dengan tenang. Pemandangan sepi sampai-sampai suara langkah kaki terdengar sangat jelas. Membuat dalam hati saya tidak bisa tidak merasa gelisah yang sulit dijelaskan. Karena tempat ini sama sekali tidak seperti lokasi untuk menyimpan sesuatu yang penting selama lebih dari 20 tahun. Gudang nomor 17 terletak di ujung deretan. Pintu besinya sudah hampir seluruhnya berkarat. Kunci lamanya tertutup debu. Saya mengambil kunci. Tangan saya tanpa sadar gemetar. Dewi berdiri di samping tidak mengatakan apa-apa. Hanya diam-diam melihat. Saat kunci berputar di lubang, kami berdua menahan napas. Karena itu berarti Pak Herman tidak berbohong. Pintu perlahan terbuka. Embusan udara lembab keluar. Di dalamnya gelap gulita. Saya menyalakan senter ponsel. Cahaya menyapu peti-peti kayu tua. Rak besi yang lapuk dan lapisan debu tebal yang menutupi lantai. Menandakan tempat ini sudah sangat lama tidak dikunjungi orang. Awalnya saya pikir saya salah tempat. Tapi tepat pada saat itu, Dewi tiba-tiba menunjuk ke sudut dinding. Yoga, lihat itu. Saya mendekat ke belakang sebuah terpal tua adalah brankas besi kecil yang setengah terpendam di lantai semen. Jantung saya berdebar kencang. Kami berdua butuh hampir setengah jam untuk menariknya keluar. Untungnya di kunci brankas hanya ada satu lubang kunci. Saya mencoba kunci tua. Itu. Sebuah suara klik yang sangat pelan terdengar. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya tidak ada emas perak. Tidak ada uang. Hanya ada setumpuk berkas tebal yang terbungkus rapat dalam kantung anti lembab dan sebuah kaset rekaman lama. Dewi menatap saya. Saya menatapnya kembali. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi kami berdua mengerti. Benda ini adalah alasan mengapa banyak orang harus diam selama lebih dari 20 tahun. Saya membuka setumpuk berkas. Terlebih dahulu, halaman pertama adalah notulen penyertaan modal. Halaman kedua adalah perjanjian pengalihan saham. Halaman ketiga adalah daftar aset. Semakin saya membaca, semakin saya merasa sulit dipercaya. Karena menurut dokumen-dokumen ini, ayah saya sama sekali bukan karyawan teknis biasa seperti yang saya kira melainkan salah satu dari 3 pendiri PT Gemilang Jaya. Sekaligus memegang jumlah saham yang cukup untuk menjadi pemegang saham mayoritas. Itu berarti jika jumlah saham itu masih ada sampai sekarang, nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Tapi yang membuat saya dan Dewi tertegun adalah yang terletak di halaman-halaman terakhir. Itu adalah perjanjian yang ditandatangani oleh ayah saya, ayah Dewi, dan Vino. Isinya dengan sangat jelas menyatakan bahwa seluruh saham kedua orang itu akan disimpan dalam kasus terjadi perselisihan sampai pihak berwenang menyelesaikan penyelidikan sebuah kasus terkait kerugian aset proyek. Dewi membaca sampai di situ dan raut wajahnya berubah. Yoga, kamu lihat tidak? Saya mengangguk. Karena kejanggalan terletak pada fakta bahwa penyelidikan itu belum pernah muncul dalam dokumen publik manapun. Seolah-olah sudah dihapus dari sejarah. Tepat pada saat itu, saya mengeluarkan kaset rekaman. Untungnya di sampingnya masih ada pemutar kaset lama. Setelah beberapa menit mencoba, suara berdesir terdengar di dalam gudang. Awalnya hanya suara noise. Lalu suara seorang pria muncul. Saya langsung mengenali.
Itu suara ayah saya. Meskipun sudah bertahun-tahun tidak mendengarnya. Tetapi perasaan familiar itu tidak bisa disalahartikan. Saya Budi. Jika ada yang mendengarkan kaset ini, mungkin saya telah mengalami sesuatu. Saya merasa pangkal hidung saya perih. Tangan saya mengepal erat. Suara ayah terus terdengar di antara keheningan. Vino telah mengkhianati kami. Dia menggelapkan uang proyek. Lalu menyalahkan orang lain. Saya dan Arya memutuskan untuk mengumpulkan bukti. Dewi tiba-tiba menutup mulutnya. Karena Arya adalah nama ayahnya. Dalam kaset itu, suara ayah saya terus berlanjut. Jika saya tidak sempat kembali, serahkan semuanya kepada Herman dan lindungi keluarga. Suara itu tiba-tiba terputus lalu berakhir. Seluruh gudang tenggelam dalam keheningan. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya berdiri di sana. Hanya merasa di dalam hati ada sesuatu yang pecah. Sepanjang hampir 30 tahun terakhir, saya selalu berpikir ayah meninggal karena kecelakaan. Tapi sekarang, semuanya benar-benar berbeda. Dewi juga terdiam. Matanya merah. Karena dia baru saja mendengar nama ayahnya sendiri dalam pesan terakhir seseorang yang sudah meninggal lebih dari 20 tahun. Tapi belum sempat mengatakan apa-apa lagi. Telepon Dewi tiba-tiba berdering terus-menerus. Dia melihat layar. Raut wajahnya langsung memucat. Itu Hiu. Dia menelepon. Kenapa Dewi mengangkat telepon? Belum sampai 10 detik kemudian, wajahnya berubah total. Yoga. Ada masalah. Masalah apa? Dewi menarik napas dalam-dalam. Suaranya bergetar. Pagi ini Dewan Direksi mengadakan rapat darurat. Vino telah mengumumkan keputusan untuk menangguhkan jabatan Direktur Utama saya. Saya tertegun. Dia berani melakukan itu. Tidak hanya itu. Dewi menatap saya. Matanya penuh kekhawatiran. Hiu. Baru saja melaporkan. Pak Herman menghilang sejak pagi ini. Saya merasa seluruh tubuh saya dingin karena semuanya terjadi terlalu cepat. Terlalu tepat waktu. Seolah begitu kami menemukan brankas, seseorang sudah tahu. Dan orang pertama yang dalam bahaya adalah Pak Herman. Tapi yang membuat saya lebih merinding adalah ketika saya menoleh melihat keluar pintu gudang. Di ujung jalan menuju dermaga lama. Saat ini muncul sebuah mobil hitam yang terparkir diam sejak entah kapan. Dan di depan mobil ada 2 orang pria mengenakan pakaian gelap berdiri menatap lurus ke arah kami. Seolah-olah mereka sudah mengawasi tempat ini sejak lama. Saat melihat mobil hitam dan 2 pria berdiri di ujung jalan menuju kawasan dermaga lama, saya langsung mengerti bahwa apa yang ayah saya tinggalkan bukan hanya rahasia masa lalu, melainkan juga pemicu yang masih memiliki daya ledak di masa kini. Karena jika dokumen-dokumen di brankas itu benar-benar tidak berharga, tidak akan ada yang repot-repot mengawasi gudang yang terbengkalai selama lebih dari 20 tahun. Apalagi tidak mungkin tepat saat kami berhasil membuka brankas. Pak Herman menghilang. Jadi, sementara jantung saya berdebar kencang, saya dengan cepat mengumpulkan seluruh berkas, kaset rekaman, dan dokumen penting ke dalam tas. Sedangkan Dewi segera menutup kembali brankas seolah tidak pernah ada yang menyentuh tempat ini. Kedua pria itu tidak mendekat, tetapi juga tidak pergi. Hal itu membuat kegelisahan di hati saya semakin membesar. Karena orang-orang yang benar-benar berbahaya biasanya tidak bertindak tergesa-gesa melainkan hanya diam-diam mengamati, menunggu lawan lengah. Oleh karena itu, setelah beberapa detik berpikir, Dewi memutuskan untuk tidak kembali melalui pintu gerbang utama melainkan mengajak saya melalui jalan belakang deretan gudang. Tempat ada jalan kecil yang membentang di sepanjang tepi sungai, dan menuju permukiman penduduk beberapa ratus meter dari sana. Sepanjang perjalanan itu tidak ada yang berbicara. Tetapi saya tahu di kepala Dewi juga sedang memikirkan hal yang sama dengan saya. Bahwa Vino mungkin sudah tahu kami menemukan sesuatu. Hanya saja belum tahu pasti berapa banyak bukti yang sudah kami dapatkan. Dan itulah alasannya dia belum bertindak secara terbuka. Karena selama belum tahu apa yang dipegang lawan,
Orang yang bijak tidak akan buru-buru bertindak. Ketika kami berdua naik mobil meninggalkan kawasan dermaga, Dewi tidak langsung mengantar saya pulang, melainkan langsung menuju apartemennya. Tempat yang dianggap lebih aman saat ini. Karena setidaknya di sana ada sistem keamanan dan petugas keamanan gedung. Sedangkan dokumen-dokumen penting tidak bisa dibawa pulang ke rumah ibu saya. Karena jika terjadi sesuatu, orang pertama yang akan terlibat adalah beliau. Begitu masuk apartemen, Dewi langsung mengunci pintu lalu menarik seluruh gorden. Setelah itu kami berdua duduk di depan meja tamu. Satu persatu memeriksa kembali setiap dokumen yang baru saja diambil dari gudang. Dan menemukan banyak detail yang membuat orang merinding. Karena di antara dokumen-dokumen itu ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Vino pernah diam-diam mentransfer uang dari berbagai proyek ke banyak rekening berbeda. Bahkan ada juga salinan slip pembayaran tidak sah yang ditandatangani atas nama PT Gemilang Jaya Yoga. Dewi memanggil pelan. Kamu lihat tanggal ini?" Saya menunduk dan langsung menyadari kejanggalan. Tanggal pembuatan dokumen-dokumen itu hanya berjarak kurang dari 3 minggu dari tanggal meninggalnya ayah saya. Selanjutnya adalah tanggal meninggalnya ayah Dewi. Jarak antara kedua kejadian itu hanya lebih dari 2 bulan. Saya merasa telapak tangan saya dingin. Karena semua itu membentuk rantai hubungan yang menakutkan. 2 orang menemukan pelanggaran. 2 orang mengumpulkan bukti. 2 orang berturut-turut mengalami kejadian dan orang yang paling diuntungkan adalah Vino. Dewi mengepalkan erat berkas itu. Matanya merah. Saya tidak percaya ini hanya kebetulan. Saya tidak menjawab. Karena saat ini saya sendiri juga tidak lagi percaya pada kata kebetulan. Tepat pada saat itu, telepon saya berdering. Itu ibu. Saya langsung mengangkat telepon. Tapi suara beliau di ujung telepon membuat saya terkejut. "Yoga, kamu di mana, ada apa?" "Bu, ibu baru saja melihat ada orang berdiri di luar gang menanyakan rumah kita." Saya langsung berdiri tegak. "Menanyakan apa mereka bertanya tentang ayahmu?" Saya merasa punggung saya merinding. Selama lebih dari 20 tahun tidak pernah ada yang datang bertanya tentang ayah saya. Tapi hanya dalam semalam semuanya mulai muncul bertubi-tubi. Ibu mengatakan apa tidak? Ibu bilang tidak tahu. Sejak mereka pergi sampai sekarang. Ibu terus merasa gelisah. Saya berusaha tetap tenang menenangkan beliau beberapa kata lalu menutup telepon. Tetapi dalam hati saya tahu bahwa pusaran ini akhirnya sampai ke pintu rumah saya sendiri. Dewi setelah mendengar itu juga merenung sangat lama. Beberapa saat kemudian dia berkata, "Mungkin kita harus bertemu Pak Herman lagi." Tapi dia hilang. Kan Dewi menggelengkan kepala. Saya pikir dia sedang bersembunyi. Saya menatapnya. "Mengapa Anda yakin sekali?" "Karena jika benar-benar ingin membungkam dia, orang tidak akan membiarkannya muncul di depanmu tadi malam." Argumen itu membuat saya terkejut. Benar. Jika Vino benar-benar ingin menyingkirkan Pak Herman, dia sudah melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tidak perlu menunggu sampai sekarang. Mungkin Pak Herman sengaja menghilang atau sedang mencari cara untuk membawa kami ke petunjuk lain. Sore harinya, kejadian tak terduga lain terjadi. Rio menelepon. Suaranya sangat tergesa-gesa. "Yoga, kamu di mana? Ada apa, kamu segera datang ke kantor?" Mengapa Rio merendahkan suara? Saya baru saja melihat Vino masuk ke ruang arsip lama dan membawa orang-orangnya. Mendengar itu, Dewi langsung berdiri. Kami berdua langsung mengerti masalahnya. Jika bukti-bukti yang kami temukan hanya sebagian, maka sangat mungkin masih ada dokumen lain yang tersimpan di perusahaan. Dan Vino juga mengerti hal itu. Setengah jam kemudian, kami tiba di gedung perusahaan. Suasana di dalamnya berbeda dari biasanya. Karyawan berjalan dengan suara pelan. Semua orang tahu dewan direksi baru saja menangguhkan jabatan Dewi. Tapi yang aneh adalah ketika melihat dia masuk, banyak orang masih secara spontan menunduk memberi hormat. Hal itu membuat saya mengerti satu hal. Sekuat apapun kekuasaan Vino,
Di hati karyawan, orang yang mereka percaya tetaplah Dewi. Rio sudah menunggu di basement. Begitu bertemu kami langsung mengantar kami ke ruang arsip. Tapi ketika pintu dibuka, di dalamnya sudah kosong melompong. Banyak lemari arsip terbuka. Beberapa laci diambil bersih dari dokumen. Jelas ada orang yang baru saja membereskan dengan sangat terburu-buru. Di tengah ruangan, seorang satpam tua sedang berdiri melamun. Melihat Dewi, dia mendekat. Mbak Dewi. Mereka baru saja membawa beberapa kardus arsip. Dewi langsung bertanya. Arsip tahun berapa? Sepertinya dari lebih 20 tahun lalu. Saya dan Dewi saling pandang. Tidak perlu bicara pun mengerti. Vino sedang menghapus jejak. Tapi tepat saat semua orang hendak pergi, satpam itu tiba-tiba memanggil. Tunggu dulu. Dia menunduk ke bawah meja, mengeluarkan sebuah amplop tua. Saya menemukan ini. Mereka pasti lupa. Saya membuka amplop. Di dalamnya hanya ada sebuah foto. Tetapi begitu melihatnya, jantung saya seperti berhenti berdetak. Karena dalam foto itu ada ayah saya, ayah Dewi, Pak Herman, dan seorang wanita muda yang menggendong seorang bayi berusia beberapa bulan. Yang menarik adalah wanita itu adalah ibu saya. Sedangkan bayi dalam pelukannya adalah saya. Di belakang foto ada sebuah kalimat yang ditulis dengan tinta biru yang sudah pudar. Jika terjadi sesuatu, bawa anak ini keluar dari kota. Saya berdiri tertegun. Karena itu berarti sejak saya masih bayi, sudah ada yang ingin melindungi saya dari sesuatu. Dan rahasia itu mungkin lebih besar dari semua yang pernah kami bayangkan. Saya memegang foto di tangan sangat lama, dan masih tidak bisa melepaskan pandangan dari tulisan di belakangnya. Karena hanya satu kalimat pendek saja tapi telah membalikan seluruh yang saya percayai selama hampir 30 tahun terakhir. Karena jika saat itu ayah saya harus berpesan agar bawa anak ini keluar dari kota jika terjadi sesuatu, maka itu membuktikan beliau tahu bahaya sedang mendekat. Bahkan tahu bahwa yang akan terpengaruh bukan hanya dirinya sendiri melainkan juga istri dan anaknya. Hal itu membuat saya tanpa sadar teringat tahun-tahun masa kecil yang samar-samar ketika ibu selalu menolak setiap kesempatan untuk pindah dan tinggal dekat dengan kerabat. Selalu menghindari membahas masa lalu. Selalu menghindari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ayah. Dan saat ini saya baru mengerti bahwa mungkin beliau tidak sengaja melupakan kenangan-kenangan itu melainkan sengaja menguburnya untuk melindungi saya. Dewi yang berdiri di samping juga diam sangat lama. Karena dia mengerti perasaan itu lebih dari siapapun. Karena sepanjang tahun-tahun itu dia juga hidup dalam keluarga yang kehilangan ayah. Juga tumbuh besar dengan jawaban-jawaban yang tidak lengkap dan kekosongan yang tidak ada yang mau mengisi. Jadi ketika melihat foto yang ada ayah dia, ayah saya, Pak Herman, dan ibu saya berdiri berdampingan seperti keluarga dekat. Dia juga mengerti bahwa masa lalu kami berdua sudah terikat bersama sejak lama sebelum kami berdua menyadarinya. Sore itu saya membawa foto pulang. Saya tidak memberitahu sebelumnya. Juga tidak menyiapkan kata-kata. Karena saya tahu jika terus bertele-tele maka ibu mungkin akan kembali diam seperti selama lebih dari 20 tahun terakhir. Saat saya masuk rumah, ibu sedang memetik sayuran di halaman. Melihat saya pulang lebih awal, beliau belum sempat bertanya. Saya sudah meletakkan foto itu di depannya. Dalam sekejap, wajah ibu memucat. Kedua tangan yang memegang seikat sayuran tiba-tiba terhenti di udara. Saya duduk di seberangnya. Suara saya lebih pelan dari biasanya. Bu, saya tidak ingin memaksa ibu lagi. Tapi kali ini saya perlu tahu. Ibu menatap foto. Matanya mulai memerah. Sangat lama kemudian, beliau baru dengan gemetar mengangkat tangan, membelai sudut foto yang sudah pudar. Kamu menemukannya di mana di kantor? Mendengar itu, ibu memejamkan mata. Setetes air mata diam-diam jatuh. Saya belum pernah melihat beliau selemah itu. Bukan kelelahan karena usia tua melainkan rasa sakit dari seseorang yang telah menyimpan rahasia terlalu lama. Bu,
Apa yang terjadi saat itu? Ibu tidak langsung menjawab. Beliau berdiri. Diam-diam masuk ke dalam rumah. Sekitar 10 menit kemudian, baru kembali. Di tangannya ada sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang dan pudar warnanya seiring waktu. Saya mengenali itu adalah kotak yang sejak kecil ibu tidak pernah mengizinkan saya menyentuhnya. Beliau meletakkannya di atas meja. Matanya penuh kelelahan. Hari ini mungkin ibu tidak bisa menyembunyikannya lagi. Jantung saya berdebar kencang. Ibu membuka tutup kotak. Di dalamnya ada setumpuk surat, sebuah jam tangan lama, dan selembar kertas yang sudah menguning. Ibu kenal ayahmu sejak kuliah. Beliau mulai bercerita. Suaranya pelan, seolah sedang mengulang kembali kenangan-kenangan yang terkunci rapat selama bertahun-tahun. Dulu, ayahmu, ayah Dewi, dan Pak Herman adalah sahabat karib. 3 orang bersama-sama belajar. Bersama-sama merintis usaha. Kemudian bertemu Vino. 4 orang menjadi rekan kerja. Saya diam mendengarkan. Semuanya awalnya sangat baik. Perusahaan berkembang sangat cepat. Sampai mereka menemukan Vino menggelapkan uang. Mendengar itu, saya tanpa sadar mengepalkan tangan. Ibu melanjutkan. Awalnya ayahmu ingin melaporkan ke polisi. Tapi Vino memohon dan berjanji akan memperbaiki kesalahan. Karena persahabatan bertahun-tahun. Semua orang memberinya kesempatan. Beliau tersenyum sedih. Siapa sangka keputusan itulah yang menjadi kesalahan terbesar. Suasana di halaman hening seperti mati. Hanya terdengar suara angin yang menggoyangkan dedaunan pohon. Ibu menatap ke halaman. Suaranya semakin lama semakin merendah. Beberapa waktu kemudian, ayahmu menemukan jumlah uang yang hilang jauh lebih besar. Bukan hanya penggelapan, melainkan juga terkait dengan pengambilan bahan material di beberapa proyek. Saya merasa tenggorokan saya kering. Karena jika hal itu terungkap, konsekuensinya akan sangat serius. Ibu tahu mengapa ayah meninggal kali ini. Ibu tidak langsung menjawab. Beliau menatap lurus ke arah saya. Matanya menyakitkan. Kecelakaan hari itu. Ibu tidak pernah percaya itu kecelakaan. Saya tertegun. Meskipun sudah menyiapkan mental. Tetapi ketika mendengar langsung dari mulut ibu, rasa sakitnya sangat berbeda. Ibu punya bukti. Beliau menggelengkan kepala. Tidak. Tapi tepat sebelum kejadian, ayahmu mengatakan kepada ibu bahwa dia hampir menemukan bukti terakhir. Malam itu, dia tidak kembali lagi. Saya menunduk. Perasaan sakit menusuk dada saya. Selama bertahun-tahun, saya selalu berpikir ayah hanyalah korban takdir. Tapi sekarang semuanya perlahan-lahan terungkap dengan warna yang berbeda. Ibu mengambil sebuah surat dari kotak dan memberikannya kepada saya. Itu surat terakhir yang ayahmu tulis. Saya membukanya. Tulisan tangan yang familiar muncul. Isinya tidak panjang. Terutama adalah pesan-pesan untuk ibu. Tapi di akhir surat ada sebuah kalimat yang membuat saya tertegun. Jika aku tidak kembali, jangan biarkan Yoga muncul di depan Vino. Saya membaca berulang-ulang. Jantung saya berdebar kencang. Karena kalimat itu bukan sekadar peringatan. Itu seperti ketakutan. Seperti ayah saya tahu bahwa Vino bisa membahayakan seluruh keluarga. Tepat pada saat itu, telepon saya berdering. Itu Dewi. Saya langsung mengangkatnya. Tapi begitu mendengar suaranya, saya sudah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Yoga, kamu di mana di rumah? Ada apa? Dewi menarik napas dalam-dalam. Suaranya tegang. Saya baru saja mendapat kabar. Vino akan mengadakan rapat pemegang saham luar biasa. 3 hari lagi. Dia ingin secara resmi mengambil alih kendali penuh perusahaan. Saya mengerutkan kening. Apa hubungannya dengan kita? Dewi diam beberapa detik lalu berkata. Karena dia baru saja mengumumkan sebuah dokumen. Dokumen apa? Dia mengatakan. Orang yang bertanggung jawab utama dalam kasus kerugian tahun itu adalah ayahmu. Saya berdiri tegak.
Seluruh tubuh saya seperti membeku. Ibu saya yang duduk di samping juga memucat mendengar kalimat itu. Pada saat itu, saya langsung mengerti tujuan Vino. Dia tidak hanya ingin menghapus jejak. Dia juga ingin menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai korban terakhir. Menumpahkan seluruh kesalahan kepada ayah saya. Agar dia sendiri bersih melangkah ke posisi tertinggi. Tapi yang membuat saya merinding adalah ucapan Dewi selanjutnya. Yoga. Orang yang membawa dokumen itu ke Dewan Direksi adalah Pak Herman. Saya tertegun. Karena jika itu benar, maka Pak Herman telah mengkhianati kami. Atau dia sedang dipaksa oleh seseorang. Dan apapun kasusnya, perang yang sebenarnya mungkin baru saja dimulai. Setelah menutup telepon, saya masih berdiri diam di tengah halaman rumah sangat lama tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Karena informasi yang baru saja Dewi berikan seperti pukulan keras terhadap semua yang telah kami percayai selama ini. Karena sejak Pak Herman muncul di depan rumah saya, menyerahkan kunci yang mengarah ke gudang lalu menghilang secara misterius. Dalam hati saya selalu menganggap dia sebagai satu-satunya orang yang tersisa dari generasi dulu yang berusaha membantu ayah saya menepati janji terakhirnya. Tapi sekarang justru dia muncul dalam rapat Dewan Direksi sebagai orang yang memberikan dokumen yang menuduh ayah saya. Hal itu membuat segalanya langsung menjadi begitu rumit, sehingga tidak ada yang tahu mana yang sebenarnya. Mana yang merupakan jebakan yang sudah disiapkan. Ibu saya duduk di seberang. Beliau juga mendengar hampir seluruh percakapan telepon. Wajahnya yang sudah pucat semakin terlihat berat. Saya menatap ibu. Bu. Ibu pikir Paman Herman benar-benar mengkhianati ayah ibu diam sangat lama lalu menggelengkan kepala pelan. Tidak. Saya mendongak. Ibu percaya Paman Herman ibu percaya. Beliau menjawab dengan sangat yakin. Karena jika saat itu tidak ada Herman, ibu dan kamu tidak akan hidup tenang sampai sekarang. Kalimat itu langsung membuat saya tertarik. Ibu bilang begitu maksudnya apa ibu menghela napas? Mungkin karena sudah memutuskan untuk mengatakan kebenaran. Kali ini beliau tidak menghindar lagi. Hari ayahmu meninggal. Ada orang yang mengobrak-abrik rumah kita. Saya terkejut. Kapan itu terjadi 3 hari setelah pemakaman? Sekelompok orang datang. Mereka bilang sedang menyelidiki kecelakaan. Tapi sebenarnya mencari dokumen. Saya merasa punggung saya merinding. Ibu melanjutkan bercerita. Saat itu, justru Herman yang membawa ibu dan kamu keluar rumah di malam hari. Dia menyewa sebuah kamar kecil di provinsi lain. Menyembunyikan kami berdua hampir setengah tahun. Saya duduk tertegun. Karena sepanjang masa kecil saya selalu berpikir waktu itu karena ibu pindah tempat, kerja sehingga harus pindah tempat tinggal. Tidak disangka di baliknya ada alasan seperti itu. Ibu tidak pernah memberitahu saya. Ibu ingin kamu hidup normal. Suaranya tercekat. Hal-hal itu cukup hanya ibu sendiri yang mengingatnya. Saya menunduk. Dalam hati tiba-tiba muncul perasaan sedih yang sulit diungkapkan. Bertahun-tahun, ibu telah menanggung semuanya sendiri. Menyimpan rahasia sendiri. Hidup dalam kekhawatiran yang sama sekali tidak saya ketahui. Tepat pada saat itu, telepon berdering lagi. Itu Dewi. Yoga, kamu bisa datang ke kantor. Ada masalah baru ada. Suaranya sangat serius. Saya baru saja mendapatkan salinan dokumen yang diumumkan Vino. Situasinya tidak baik. Saya langsung berangkat. 1 jam kemudian, saya tiba di apartemen Dewi. Begitu masuk ruang tamu, saya sudah melihat banyak kertas tersebar di meja. Dewi duduk di depan komputer. Wajahnya lelah. Mungkin dia tidak tidur sejak kemarin. Saya menarik kursi dan duduk. Ada apa Dewi memberikan saya setumpuk berkas? Lihat sendiri. Saya membukanya. Halaman pertama adalah laporan. Di bawahnya ada tanda tangan Pak Herman. Isinya dengan sangat jelas menyatakan bahwa orang yang bertanggung jawab mengelola keuangan pada tahap terjadinya kerugian adalah ayah saya. Saya membaca sampai di situ. Hati saya dingin. Karena jika hanya melihat di atas kertas,
Semua tuduhan mengarah ke ayah. Tidak ada jejak yang terkait dengan Vino. Ini palsu. Saya bertanya. Dewi menggelengkan kepala. Tidak sepenuhnya. Maksud Anda Dewi menunjuk ke setiap halaman. Tanda tangan asli. Cap asli. Dokumen juga asli. Tapi itu hanya sebagian kebenaran. Saya mulai mengerti. Seperti ada yang sengaja mengambil potongan-potongan yang menguntungkan bagi dirinya lalu menyusunnya menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Jika orang luar melihatnya, mereka akan berpikir ayah saya adalah orang yang bersalah. Sedangkan Vino hanyalah korban. Tepat pada saat itu, Rio dari luar masuk. Di tangannya memegang sebuah tablet. Saya baru saja mendapatkan informasi. Dewi mendongak. Ada apa? Rio meletakkan tablet di meja. Tadi malam ada yang melihat Pak Herman. Saya langsung berdiri tegak. Di mana? Di rumah sakit. Apa? Rio mengangguk. Dia masuk ke ICU. Dewi mengerutkan kening. Menjenguk siapa? Rio menggelengkan kepala. Tidak. Dia adalah orang yang dijenguk. Suasana di ruangan tiba-tiba hening. Saya merasa jantung saya berdebar kencang. Maksud Anda Pak Herman terluka? Rio berkata. Cukup parah. Saya dan Dewi saling pandang. Di kepala kami hampir bersamaan muncul satu pikiran. Jika Pak Herman terluka, lalu siapa orang yang muncul di rapat Dewan Direksi? Dewi langsung berdiri pergi ke rumah sakit. Tidak ada yang menolak. 40 menit kemudian, kami tiba di rumah sakit. Setelah bertanya sangat lama, akhirnya, kami menemukan kamar pasien. Tapi begitu mendekati pintu, saya sudah melihat dua pria berpakaian hitam berdiri berjaga di luar. Tidak perlu menebak pun tahu mereka bukan anggota keluarga. Dewi menarik tangan saya. Tunggu. Ada sesuatu yang tidak benar. Saya juga menyadari hal itu. Seorang pasien biasa tidak mungkin dijaga seperti itu. Tepat saat kami berdua masih mengamati, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Seorang wanita paruh baya keluar. Begitu melihat Dewi, dia tertegun. Nona muda. Dewi juga terkejut. Bibi Hana. Saya melihat ke sana kemari. Jelas mereka berdua saling kenal. Dewi menariknya ke sudut koridor. Bibi Hana. Mengapa Anda di sini? Wanita itu melihat sekeliling lalu merendahkan suara. Saya sedang merawat Pak Herman. Dia mengalami kecelakaan. Dewi langsung bertanya. Dia sudah sadar belum? Dari kemarin sampai sekarang masih koma. Saya merasa kepala saya seperti dipukul keras oleh seseorang. Jika Pak Herman koma, maka orang yang muncul di rapat pasti bukan dia. Jadi seluruh sandiwara itu palsu. Tapi siapa yang memalsukan dia? Dan mengapa tepat pada saat itu? Bibi Hana tiba-tiba menatap saya. Tatapan matanya berubah drastis. Kamu Yoga? Saya mengangguk. Iya. Wanita itu gemetar. Seolah sedang melihat seseorang dari masa lalu. Lalu dia membuka tasnya. Mengeluarkan sebuah amplop tua. Saya menyimpan ini lebih dari 20 tahun. Sekarang mungkin harus menyerahkannya. Saya menerimanya. Jantung saya berdebar kencang. Di luar amplop hanya ada satu baris tulisan. Untuk anak Mas Budi. Tulisan tangan yang familiar adalah tulisan tangan ayah saya. Tepat pada saat itu, saya tahu apa yang ada di dalamnya mungkin adalah bagian terakhir yang ayah tinggalkan. Dan sangat mungkin itu juga yang telah Vino cari selama lebih dari 20 tahun. Saya memegang amplop di tangan dan merasa seperti sedang memegang kehangatan terakhir ayah, yang tersisa setelah hampir 30 tahun. Karena sejak beliau meninggal sampai sekarang, apa yang terkait dengan beliau dalam ingatan saya hanyalah beberapa foto lama, beberapa cerita lepas yang ibu ceritakan di malam hari, dan sebuah kekosongan yang sangat besar yang meskipun saya sudah dewasa pun tidak bisa saya isi. Jadi ketika melihat tulisan untuk anak Mas Budi yang ditulis dengan tulisan tangan familiar itu, tenggorokan saya tiba-tiba tercekat. Dan tangan saya gemetar tak terkendali. Dewi berdiri di samping. Dia tidak mendesak. Rio juga diam.
Bahkan Bibi, Hana pun hanya diam-diam melihat. Sepertinya semua orang mengerti bahwa momen ini adalah milik saya dan ayah. Seorang yang masih hidup. Seorang yang telah meninggalkan dunia lebih dari 20 tahun. Saya menarik napas dalam-dalam lalu perlahan membuka amplop. Di dalamnya hanya ada dua benda. Sepucuk surat dan sebuah kunci kecil berwarna tembaga. Berbeda dengan kunci yang membuka gudang nomor 17. Kunci ini lebih baru, tetapi jelas juga sudah disimpan sangat lama. Saya membuka surat itu. Tulisan tangan ayah muncul tepat di depan mata. Yoga kesayangan ayah. Jika kamu membaca surat ini, berarti kamu sudah dewasa dan sudah tahu sebagian kebenaran tentang kejadian di masa lalu. Ayah minta maaf karena tidak bisa berada di sisimu saat tumbuh besar. Ayah juga minta maaf karena telah membuat ibu dan kamu harus menanggung banyak kesulitan. Tapi, waktu bisa diputar kembali. Ayah tetap akan memilih begitu. Karena ada hal-hal yang benar. Meskipun harus membayar berapapun harganya tidak boleh berbalik. Baru membaca sampai di situ. Mata saya sudah perih. Saya harus berhenti beberapa detik baru bisa melanjutkan. Ayah tidak tahu bagaimana masa depan nanti. Tapi ayah tahu suatu hari kebenaran perlu diungkap. Jika hari itu tiba, ingatlah bahwa jangan hidup dengan kebencian. Orang yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab. Tapi yang paling penting adalah melindungi orang-orang yang masih ada. Terutama ibumu dan keluarga Arya. Saya terdiam. Keluarga Arya adalah keluarga Dewi. Saya melanjutkan membaca. Jika kamu menemukan surat ini, datanglah ke Bank Jaya Perkasa. Safe Deposit Box nomor 318. Itu adalah tempat ayah meninggalkan bukti terakhir. Jantung saya berdebar kencang. Dewi juga tertegun. Karena selama ini kami masih mengira brankas di gudang nomor 17 adalah titik akhir. Tidak disangka itu hanya sebagian. Di akhir surat, ada sebuah kalimat. Percayalah pada Herman. Dia adalah satu-satunya orang yang ayah percayai sepenuhnya. Saya selesai membaca. Seluruh ruangan tenggelam dalam keheningan. Saat itu saya baru mengerti mengapa ibu selalu percaya Pak Herman dan juga mengerti mengapa ayah menyerahkan banyak hal penting kepadanya. Dewi adalah orang yang pertama kali berbicara. Kita harus pergi ke bank. Saya mengangguk. Tapi setelah itu Rio kembali berbicara. Tunggu dulu. Semua orang menoleh. Rio meletakkan tablet di meja. Saya baru saja mendapatkan kabar. 1 jam lagi Dewan Direksi akan mengadakan konferensi pers. Dewi mengerutkan kening. Konferensi pers ya. Vino ingin mengumumkan seluruh berkas. Saya langsung mengerti. Dia ingin mengubah tuduhan menjadi kebenaran sebelum kami sempat bereaksi. Setelah publik percaya bahwa ayah saya bersalah. Nantinya, meskipun ditemukan bukti juga akan jauh lebih sulit. Dewi melihat jam lalu menatap saya. Kita tidak punya banyak waktu. Saya mengangguk. Pergi ke bank dulu. Untungnya Bank Jaya Perkasa masih beroperasi. Cabang lama terletak kurang dari 20 menit dari rumah sakit. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang banyak bicara. Semua orang mengerti. Mungkin seluruh kebenaran terletak di balik pintu safe deposit box nomor 318. Setibanya di sana, awalnya karyawan menolak karena yang namanya tertera di brankas adalah ayah saya. Tapi setelah mencocokkan dokumen, akta kelahiran, dan surat, mereka setuju untuk membantu. Hampir 40 menit kemudian, seorang karyawan mengantar kami ke ruang penyimpanan di basement. Brankas nomor 318 terletak di sudut paling ujung. Saya menggunakan kunci di dalam amplop. Kunci terbuka. Saat pintu terbuka, saya hampir menahan napas. Di dalamnya ada setumpuk dokumen tebal, sebuah perekam suara mini, dan sebuah amplop tersegel. Dewi langsung membuka setumpuk dokumen. Hanya beberapa menit kemudian, raut wajahnya berubah. Yoga. Ada. Saya melihat ke bawah. Itu adalah dokumen asli dengan tanda tangan.
cap konfirmasi, seluruh aliran uang. Dan yang terpenting ada bukti yang menunjukkan bahwa Vino telah mentransfer puluhan miliar rupiah dari berbagai proyek ke perusahaan bayangan yang atas nama kerabatnya. Semuanya sangat jelas sehingga tidak bisa disangkal. Hiu membaca sampai di situ. Matanya terbelalak. Ya Tuhan. Ini saja sudah cukup untuk dituntut. Tapi yang paling mengejutkan semua orang terletak di dalam perekam suara. Setelah dinyalakan, suara Vino terdengar sangat jelas. Bukan hanya satu kalimat melainkan seluruh percakapan. Di dalamnya dia mengakui telah memalsukan dokumen. Mengakui telah menggelapkan uang. Dan bahkan mengatakan sebuah kalimat yang membuat saya merinding. Asal Budi dan Arya menghilang maka semuanya akan selesai. Seluruh ruangan seperti membeku. Karena ini bukan lagi dugaan melainkan bukti langsung. Dewi mengepalkan erat tangannya. Matanya merah. Pertama kali sejak saya mengenalnya. Saya melihat dia menangis. Bukan karena lemah melainkan karena setelah lebih dari 20 tahun. Akhirnya dia mendengar jawaban atas kematian ayahnya. Tapi tepat pada saat itu, telepon Rio berdering. Dia baru mengangkat telepon beberapa detik sudah memucat. Ada masalah saya. Menoleh. Masalah apa? Rio menelan ludah. Vino baru saja muncul di konferensi pers. Dia menyatakan akan mengumumkan identitas orang yang menyimpan bukti palsu. Dewi mengerutkan kening. Lalu Rio menatap saya. Matanya penuh kekhawatiran. Dia baru saja menyebut nama Yoga. Seluruh tubuh saya menegang. Menyebut nama saya ya. Dia mengatakan putra Budi sengaja memalsukan bukti untuk merebut aset perusahaan. Suasana langsung menjadi berat. Saya langsung mengerti tujuan Vino. Dia tidak hanya ingin membunuh kehormatan ayah saya tetapi juga ingin menyeret saya ke bawah bersamanya. Agar bukti apapun yang muncul setelah ini dianggap palsu. Tapi tepat saat semua orang masih berpikir. Telepon Dewi tiba-tiba berdering. Kali ini nomor tidak dikenal. Dia mengangkatnya. Mendengar beberapa detik. Raut wajahnya tiba-tiba berubah total. Dia sudah sadar. Siapa? Dewi menatap saya. Suaranya bergetar. Pak Herman dan dia mengatakan ingin bertemu kita segera. Saya mengepalkan erat berkas di tangan karena saya tahu pria itu adalah saksi hidup terakhir dari semua kejadian di masa lalu. Dan mungkin apa yang akan dia katakan akan menentukan nasib semua orang. Setelah menerima kabar bahwa Pak Herman sudah sadar dan ingin bertemu kami segera, saya dan Dewi sama-sama mengerti bahwa ini mungkin kesempatan terakhir untuk menyatukan potongan-potongan cerita yang belum lengkap yang telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Karena meskipun di tangan kami saat ini sudah ada bukti-bukti yang cukup untuk membalikan keadaan mulai dari dokumen keuangan, rekaman suara hingga surat yang ditinggalkan ayah. Tetapi semuanya masih membutuhkan saksi hidup untuk memberikan kesaksian. Dan satu-satunya orang yang masih memiliki kapasitas untuk melakukan itu adalah Pak Herman. Orang yang telah bersama ayah saya dan ayah Dewi sejak awal merintis usaha. Juga orang yang telah membawa rahasia itu selama hampir separuh hidupnya. Dalam perjalanan kembali ke rumah sakit, suasana di dalam mobil begitu berat sehingga hampir tidak ada yang berbicara satu sama lain. Karena setiap orang sedang memikirkan pikirannya sendiri. Sedangkan saya terus-menerus teringat kalimat terakhir dalam surat ayah bahwa percayalah pada Herman. Karena seorang pria yang tahu bahwa dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali tetapi masih menulis. Pesan itu pasti menaruh kepercayaan mutlak pada temannya. Jadi dalam lubuk hati saya tidak pernah percaya Pak Herman berkhianat. Dan sekarang saya hanya berharap semuanya memang seperti itu. Ketika kami tiba di sana, Bibi Hana sudah menunggu di koridor. Begitu melihat kami, beliau langsung mendekat. Dia sudah sadar. Bagaimana kondisinya? Tanya Dewi. Bibi Hana menghela napas pelan. Lemah sekali. Dokter bilang dia mengalami cedera kepala. Untung saja cepat ditolong. Saya mengepalkan tangan. Dia mengatakan siapa yang melakukannya? Bibi Hana menggelengkan kepala. Dia bilang menunggu kalian berdua datang. Tidak ada yang bicara lagi. Ketiganya langsung masuk ke kamar pasien.
Pintu baru saja terbuka. Saya melihat Pak Herman sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Dibandingkan pertemuan terakhir di depan rumah saya, dia terlihat jauh lebih tua. Wajahnya pucat. Di kepalanya masih ada perban putih. Tetapi matanya sudah sadar. Melihat saya, dia tersenyum tipis. "Kamu mirip ayahmu sekali." Saya mendekat. Dalam hati tiba-tiba muncul banyak perasaan yang sulit diungkapkan. "Paman." Saya banyak yang ingin bertanya. Dia mengangguk. "Paman tahu." Dewi menarik kursi duduk di samping. Suaranya sedikit bergetar. "Paman Herman. Sebenarnya apa yang terjadi dulu?" Pak Herman menatap kami berdua sangat lama. Seolah sedang melihat bayangan dua teman lama. Lalu dia perlahan memejamkan mata. Rahasia ini seharusnya sudah diungkap lebih dari 20 tahun lalu. Ruangan langsung hening. Dia mulai bercerita. Suaranya pelan tapi jelas. "Waktu itu Budi dan Arya menemukan Vino menggelapkan uang tidak hanya satu proyek melainkan banyak proyek. Bahkan memalsukan kualitas material. Saya merasa jantung saya berdebar kencang karena hal itu jauh lebih serius dari yang kami kira." Pak Herman melanjutkan. "Sebuah proyek pernah mengalami insiden. Untungnya tidak ada korban jiwa. Kalau tidak konsekuensinya akan sangat besar." Dewi mengepalkan erat tangannya. "Mengapa kalian tidak langsung melaporkan?" Dia tersenyum sedih. "Karena saat itu semua orang berpikir masih bisa menyelamatkan teman mereka. Kalian dulu adalah saudara. Tidak ada yang ingin saling menjerumuskan ke penjara." Saya mendengarkan dan merasa hati saya berat. Itulah yang menyebabkan tragedi terjadi. Kepercayaan kadang justru menjadi pisau yang paling berbahaya. Pak Herman menatap keluar jendela. Matanya jauh. Tapi Vino tidak berpikir begitu. Dia tahu Budi dan Arya sedang mengumpulkan bukti, jadi dia bertindak lebih dulu. Suasana di ruangan seperti membeku. Dewi bertanya pelan. "Dia membunuh mereka?" Pak Herman memejamkan mata. Sangat lama kemudian baru mengangguk. "Satu kali." Anggukan yang sangat pelan tetapi cukup membuat saya merasa seluruh dunia di sekitar saya runtuh. Meskipun sudah menyiapkan mental. Meskipun sudah ada bukti. Tetapi ketika mendengar langsung dari mulut saksi, rasa sakitnya benar-benar berbeda. Saya menunduk. Kedua tangan mengepal erat sampai pucat. "Ayah saya bukan korban kecelakaan melainkan korban keserakahan." Pak Herman melanjutkan. "Setelah Budi meninggal, Arya ingin mengumumkan segalanya. Tapi belum sempat dia juga mengalami kejadian." Dewi menangis. "Pertama kali saya melihat dia tidak lagi berusaha kuat. 20 tahun mencari. Tahun hidup dengan keraguan. Akhirnya ada jawaban. Tapi harga kebenaran terlalu mahal." Pak Herman berbalik menatap saya. "Kamu tahu mengapa ayahmu berpesan agar tidak membiarkan Vino bertemu kamu?" Saya menggelengkan kepala. Dia perlahan berkata. "Karena sebelum meninggal, Budi menemukan satu hal. Vino ingin merebut seluruh saham. Tapi untuk melakukan itu, dia perlu membuat ahli waris yang sah menjadi tidak terlihat." Saya merinding. Pak Herman melanjutkan. "Waktu itu kamu masih kecil jadi dia tidak bisa menemukanmu. Ibumu telah membawamu keluar dari kota. Semua orang mengira kamu sudah pergi sangat jauh." Saya tanpa sadar teringat masa kecil yang samar-samar itu. Ternyata semua itu adalah untuk melindungi saya. Tepat pada saat itu, telepon Dewi berdering terus-menerus. Itu Hiu. Begitu mengangkat telepon, suara Rio sudah terdengar penuh kegembiraan. "Dewi, ada masalah besar." Dewi langsung bertanya. "Masalah apa, Inspektur?" "Ekonomi baru saja datang ke perusahaan. Katanya ada yang mengirim berkas pengaduan." Saya dan Dewi saling pandang. "Tidak ada yang mengirim. Setidaknya bukan kami." Rio melanjutkan. "Belum selesai. Vino baru saja meninggalkan perusahaan. Dia sedang mencari cara untuk pergi ke bandara." Ruangan tiba-tiba hening. Pak Herman memejamkan mata. Berkata pelan. "Dia tahu dia kalah.
Tapi setelah itu dia kembali membuka mata menatap saya. Yoga. Ada satu hal lagi. Saya mendongak. Pak Herman menghela napas. Matanya penuh penyesalan. Hal ini paman sembunyikan selama 20 tahun lebih. Saya tiba-tiba mendapat firasat aneh. Dewi juga menatapnya menunggu. Lalu Pak Herman perlahan berkata, sebenarnya orang yang pertama kali menyelamatkan ibu dan kamu dari Vino waktu itu. Bukan paman. Saya terkejut. Lalu siapa dia menatap Dewi? Matanya merah lalu berkata setiap kata dengan sangat jelas. Justru ayah Dewi. Saya dan Dewi sama-sama tertegun karena itu berarti hutang budi antara dua keluarga jauh lebih dalam dari yang kami ketahui. Dan mungkin sebelum cerita ini berakhir, masih ada satu rahasia terakhir yang belum terungkap. Setelah mendengar Pak Herman mengatakan bahwa orang pertama yang menyelamatkan ibu dan saya waktu itu adalah ayah Dewi. Seluruh kamar pasien seolah tenggelam dalam keheningan yang sangat panjang. Karena itu adalah kebenaran yang tidak pernah kami duga. Bahkan, Dewi pun duduk tak bergerak. Matanya merah menatap pria yang terbaring di ranjang rumah sakit, seolah ingin memastikan kembali setiap kata yang baru saja diucapkannya. Sedangkan saya merasa dalam hati saya muncul perasaan yang sangat sulit diungkapkan. Karena selama ini saya selalu berpikir keluarga saya dan keluarga Dewi hanya secara kebetulan ditarik mendekat oleh takdir karena sebuah rahasia masa lalu. Tapi ternyata sejak saya masih bayi yang belum bisa bicara, ayahnya telah diam-diam melindungi ibu dan saya dengan keselamatan dirinya sendiri. Pak Herman menatap kami. Suaranya sudah sangat lemah. Waktu itu orang yang pertama kali menemukan Vino akan bertindak adalah Arya. Hari itu, Arya datang menemui ibumu. Dia bilang harus segera membawa ibu dan anakmu pergi. Saya tertegun karena itu berarti sebelum mengalami musibah. Ayah Dewi sudah tahu dia sedang menghadapi bahaya. Tetapi dia tetap memilih melindungi orang lain. Terlebih dahulu, Dewi menunduk. Air mata diam-diam menetes. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan gambaran ayahnya begitu jelas. Bukan melalui foto-foto lama. Bukan melalui cerita-cerita samar. Melainkan melalui tindakan terakhirnya. Pak Herman melanjutkan. Arya pernah berkata, jika salah satu dari kita harus hidup, biarkan Budi hidup karena dia masih punya istri dan anak. Tenggorokan saya tercekat. Bahkan di saat paling berbahaya sekalipun, pria-pria itu masih memikirkan keluarga. Memikirkan teman-teman. Hanya saja kebaikan mereka bertemu dengan orang yang hanya tahu tentang uang dan kekuasaan. Tepat pada saat itu, telepon Rio kembali berdering. Dia mengangkatnya. Hanya beberapa detik kemudian, wajahnya tiba-tiba berubah. Devi. Ada kabar baru. Dewi berbalik. Ada apa Vino ditahan di bandara? Saya dan Dewi serentak mendongak. Rio melanjutkan. Badan investigasi sudah menerima berkas pengaduan. Ada perintah penundaan keberangkatan. Suasana di ruangan langsung berubah. Saya melihat setumpuk dokumen di tangan. Melihat bukti-bukti yang ayah dan para paman harus bayar dengan nyawa mereka untuk mempertahankannya. Akhirnya hari ini pun tiba. Hari di mana kebenaran mulai terungkap. 3 hari kemudian, Badan investigasi secara resmi memanggil orang-orang yang terkait. Pak Herman keluar rumah sakit lebih awal untuk bekerja. Sama. Dewi menyerahkan seluruh dokumen. Saya juga menyerahkan kembali surat, rekaman suara, dan berkas di brankas penyimpanan. Proses verifikasi berlangsung selama beberapa minggu. Selama waktu itu, banyak kebenaran perlahan-lahan terungkap. Uang yang hilang. Dokumen palsu. Perusahaan bayangan. Bahkan kesaksian beberapa orang yang pernah bekerja di bawah Vino dulu. Lapisan demi lapisan rahasia terungkap. Seperti tembok yang dibangun dari kebohongan selama lebih dari 20 tahun akhirnya mulai retak. Suatu pagi di awal musim gugur, saya sedang bekerja ketika menerima telepon dari Dewi. Suaranya sangat pelan. Tetapi saya mendengar emosi di dalamnya. Sudah selesai. Saya langsung mengerti bagaimana hasilnya.
Dewi diam beberapa detik lalu menjawab. Vino mengakui semuanya. Saya perlahan memejamkan mata. Napas panjang perlahan keluar. Bukan perasaan kemenangan. Juga bukan kepuasan. Hanya sebuah kelegaan. Seolah akhirnya, orang-orang yang sudah tiada bisa beristirahat dengan tenang. Hari itu saya meminta izin tidak bekerja. Membawa sebuket bunga putih ke pemakaman. Ibu ikut. Dewi juga ikut. 3 orang berdiri di depan 2 makam yang terletak berdampingan. Satu milik ayah saya. Satu milik ayah Dewi. Angin awal musim gugur bertiup sangat pelan. Pohon-pohon di kejauhan sedikit bergoyang. Ibu meletakkan sebuket bunga. Matanya merah. Tapi kali ini beliau tidak menangis. Mungkin karena setelah lebih dari 20 tahun, ketidakadilan akhirnya terangkat. Dewi berdiri sangat lama di depan makam ayahnya lalu berkata pelan. Ayah, saya berhasil. Hanya satu kalimat sederhana. Tetapi membuat pangkal hidung saya perih. Pak Herman juga datang. Dia berdiri di belakang dengan tongkat. Rambutnya putih di bawah sinar matahari. Matanya penuh emosi. Mungkin ini adalah hari yang paling lama dia nantikan dalam hidupnya. Setelah dari pemakaman, semua orang kembali pulang. Dalam perjalanan, ibu tiba-tiba menggenggam tangan Dewi. Suaranya lembut. Terima kasih, Nak. Dewi buru-buru menggelengkan kepala. Tidak, Bu. Kalau tidak ada ibu, saya juga tidak akan tahu apa-apa. Ibu tersenyum. Senyum pertama yang saya lihat setelah bertahun-tahun. Jika ayah kalian masih hidup, pasti mereka juga senang sekali. Tidak ada yang bicara lagi. Tapi dalam hati setiap orang mengerti. Pria-pria itu akhirnya mendapatkan kembali kehormatan mereka. Bulan-bulan berikutnya, PT Gemilang Jaya memasuki tahap restrukturisasi. Banyak pemegang saham lama pergi. Beberapa orang terkait di proses hukum. Dewi diundang kembali oleh Dewan Direksi ke posisi Direktur Utama. Kali ini tidak ada lagi yang menentang. Karena semua orang tahu siapa yang benar-benar pantas. Sedangkan saya tetap melanjutkan pekerjaan saya. Tapi hidup sudah banyak berubah. Bukan karena saham yang dipulihkan. Bukan karena aset yang ayah tinggalkan. Melainkan karena untuk pertama kalinya saya mengerti siapa diri beliau sebenarnya. Mengerti mengapa ibu selalu bangga setiap kali menyebut ayah. Mengerti bahwa seseorang bisa pergi. Tetapi kebaikan yang mereka tinggalkan tidak akan pernah hilang. Suatu malam di akhir tahun, seluruh keluarga saya dan Dewi makan malam bersama. Ibu sendiri yang memasak banyak hidangan. Suasana hangat seperti keluarga sungguhan. Di tengah makan malam, ibu tiba-tiba menatap saya, lalu menatap Dewi. Matanya penuh senyum. Yoga, ya ibu merasa leluconmu tahun lalu sepertinya akan menjadi kenyataan. Saya hampir tersedak air. Dewi memerah. Sedangkan ibu tertawa. Suara tawa memenuhi rumah kecil yang hangat dan damai. Saya menatap Dewi. Dia juga sedang menatap saya. Di mata itu tidak ada lagi kesedihan masa lalu. Tidak ada lagi rahasia berat. Hanya ada kepercayaan dan kebersamaan. Tepat pada saat itu, saya tiba-tiba teringat. Lelucon di masa lalu. Kalimat yang tanpa sengaja membuka segalanya dan juga merupakan awal dari perjalanan mencari kebenaran. Ada pertemuan yang tampak kebetulan tetapi sebenarnya sudah diatur oleh takdir sejak lama. Seperti saya dan Dewi. Seperti 2 keluarga. Seperti persahabatan para ayah di masa itu. Setelah melewati banyak kehilangan, banyak peristiwa, akhirnya tetap meninggalkan sesuatu yang paling indah, yaitu kebaikan. Karena uang bisa hilang, kekuasaan bisa lenyap, tetapi kebaikan hati dan ketulusan akan selalu ada. Dan kadang justru hal-hal itulah yang merupakan aset paling berharga yang orang tua tinggalkan untuk anak-anaknya. Para hadirin sekalian, cerita ini telah berakhir. Tetapi mungkin gaungnya masih tetap ada di hati kita masing-masing.
Karena hidup di luar sana tidak selalu terbagi jelas antara benar dan salah. Antara orang baik dan orang jahat. Juga tidak selalu hidup dengan baik akan langsung mendapatkan hal baik atau melakukan kesalahan akan langsung menerima balasan. Ada orang yang membawa ketidakadilan sepanjang hidup. Ada rahasia yang tertutup debu waktu seolah akan selamanya tenggelam dalam terlupakan. Ada kehilangan yang tidak bisa diganti dengan apapun. Meskipun nantinya kebenaran terungkap sejauh manapun. Orang-orang yang sudah tiada tidak bisa kembali. Tapi yang paling berharga dalam hidup ini mungkin bukan berapa banyak uang yang kita miliki. Posisi mana kita berada di masyarakat atau seberapa besar kekuasaan yang kita genggam. Yang paling berharga adalah ketika menoleh ke belakang. Kita masih bisa hidup tenang dengan hati nurani kita. Masih ada orang yang mengingat kita dengan hormat dan kasih sayang yang tulus. Orang tua adalah seperti itu. Ketika muda, banyak orang sering berpikir bahwa orang tua selalu kuat. Selalu ada di sana sebagai hal yang wajar. Hanya ketika dewasa, melewati pasang surut kehidupan, orang baru mengerti di balik rambut yang memutih itu ada banyak malam tanpa tidur. Banyak kekhawatiran yang diam-diam yang orang tua tidak pernah ceritakan. Ada ibu yang rela menyembunyikan air mata agar anaknya tenang belajar. Ada ayah yang rela berjuang sepanjang hidup hanya berharap anaknya bisa hidup lebih baik dari dirinya dulu. Jadi selagi masih bisa, berikanlah lebih banyak waktu untuk orang tua. Sebuah panggilan telepon untuk menanyakan kabar. Makan malam bersama keluarga. Sebuah perhatian sederhana kadang jauh lebih berharga daripada banyak hadiah mahal. Karena yang paling dibutuhkan orang tua tidak pernah adalah materi melainkan perasaan dicintai dan diingat oleh anak-anaknya. Hidup juga mengajarkan kita satu hal yang sangat istimewa. Yaitu rasa kemanusiaan selalu ada meskipun kadang tertutup oleh persaingan dan perhitungan. Di saat-saat paling sulit, yang membantu manusia tetap berdiri bukan uang melainkan tangan-tangan yang siap terulur membantu. Sebuah kata penyemangat yang tepat waktu. Sebuah bantuan yang tulus. Sebuah tindakan yang berasal dari hati bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Dan kemudian waktu akan menunjukkan kepada kita sebuah hukum yang sangat adil. Apa yang berasal dari keserakahan bisa membawa keuntungan sesaat, tetapi tidak bisa membawa kedamaian jangka panjang. Sebaliknya, hal-hal baik meskipun sekecil apapun akan meninggalkan nilai yang abadi. Seperti benih yang ditanam di tanah. Mungkin hari ini belum berbunga tetapi suatu hari nanti akan berbuah manis. Setiap orang hanya memiliki satu kali kesempatan untuk hidup. Jangan habiskan seluruh hidup untuk saling bersaing, iri hati, atau mengeluh. Hiduplah agar ketika malam tiba, kita bisa tidur tenang tanpa menyesali hal-hal yang telah kita lakukan. Hiduplah agar ketika rambut memutih di samping kita masih ada orang-orang yang tulus mencintai kita. Dan hiduplah agar suatu hari nanti ketika melihat kembali perjalanan yang telah berlalu, kita bisa tersenyum dan mengatakan bahwa kita tidak menyia-nyiakan kepercayaan dan pengorbanan orang-orang yang telah mencintai, percaya, dan berkorban untuk kita. Terima kasih hadirin sekalian. Cerita ini telah berakhir. Tetapi mungkin gemanya masih tetap ada di hati kita masing-masing. Karena hidup di luar sana tidak selalu terbagi jelas antara benar dan salah. Antara orang baik dan orang jahat. Juga tidak selalu hidup dengan baik akan langsung mendapatkan hal baik, atau melakukan kesalahan akan langsung menerima balasan. Ada orang yang membawa ketidakadilan sepanjang hidup. Ada rahasia yang tertutup debu waktu seolah akan selamanya tenggelam dalam terlupakan. Ada kehilangan yang tidak bisa diganti dengan apapun. Meskipun nantinya kebenaran terungkap sejauh manapun. Orang-orang yang sudah tiada tidak bisa kembali. Tapi yang paling berharga dalam hidup ini mungkin bukan berapa banyak uang yang kita miliki. Di posisi mana kita berada di masyarakat atau seberapa besar kekuasaan yang kita genggam. Yang paling berharga adalah ketika menoleh ke belakang. Kita masih bisa hidup tenang dengan hati nurani kita. Masih ada orang yang mengingat kita dengan hormat dan kasih sayang yang tulus. Orang tua adalah seperti itu. Ketika muda, banyak orang sering berpikir bahwa orang tua selalu kuat.
Selalu ada di sana sebagai hal yang wajar. Hanya ketika dewasa, melewati pasang surut kehidupan, orang baru mengerti di balik rambut yang memutih itu ada banyak malam tanpa tidur. Banyak kekhawatiran yang diam-diam yang orang tua tidak pernah ceritakan. Ada ibu yang rela menyembunyikan air mata agar anaknya tenang belajar. Ada ayah yang rela berjuang sepanjang hidup hanya berharap anaknya bisa hidup lebih baik dari dirinya dulu. Jadi selagi masih bisa, berikanlah lebih banyak waktu untuk orang tua. Sebuah panggilan telepon untuk menanyakan kabar. Makan malam bersama keluarga. Sebuah perhatian sederhana, kadang jauh lebih berharga daripada banyak hadiah mahal. Karena yang paling dibutuhkan orang tua tidak pernah adalah materi melainkan perasaan dicintai dan diingat oleh anak-anaknya. Hidup juga mengajarkan kita satu hal yang sangat istimewa, yaitu rasa kemanusiaan selalu ada meskipun kadang tertutup oleh persaingan dan perhitungan. Dalam berbagai kesulitan, yang membantu manusia bertahan, bukan uang melainkan tangan-tangan yang siap membantu. Kata-kata penyemangat yang tepat. Bantuan tulus. Tindakan dari hati dapat mengubah hidup seseorang. Waktu akan menunjukkan kepada kita hukum yang adil. Apa yang berasal dari keserakahan dapat memberikan keuntungan sementara, tetapi tidak dapat membawa kedamaian yang langgeng. Sebaliknya, hal-hal baik, sekecil apapun, akan meninggalkan nilai yang abadi, seperti benih yang ditanam di tanah. Mungkin hari ini belum berbunga tetapi suatu hari nanti akan berbuah manis. Setiap orang hanya hidup sekali. Jangan habiskan hidup untuk bersaing, iri hati, atau mengeluh. Hiduplah agar ketika malam tiba, kita dapat berbaring dengan tenang tanpa menyesali tindakan kita. Hiduplah agar ketika rambut memutih, masih ada orang-orang yang tulus mencintai kita. Dan hiduplah agar suatu hari nanti, saat melihat ke belakang, kita dapat tersenyum dan berkata bahwa kita tidak mengecewakan orang-orang yang mencintai, mempercayai, dan berkorban untuk kita. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Semoga kita semua selalu menjaga kebaikan hati, rasa hormat kepada orang tua, dan keyakinan pada hal-hal baik di tengah kehidupan yang penuh gejolak ini.